حتى وإن أهديك مقلة عيني يا من حملتيني وظنك أني أسعى لبرك ما حييت سنيني والله لن أوفي حنانك لحظة حتى وإن أهديك مقلة عيني أمي حبيبتي أمي رضاك يا أمي دنيتي وجناني يا أمي حبيبتي أمي رضاك يا أمي دنيتي وجناني يا أمي Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Mama semua, alhamdulillah, terima kasih ya sudah bergabung. Alhamdulillah sudah 20. Semoga semangatnya selalu terjaga sampai Zoom kita selesai pagi hari ini. Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min qawli. Yang saya hormati Bunda Yirawati Sumedi, yang saya hormati Bunda Titin, Kepala TKIT Asifa, yang saya hormati Bunda-Bunda TKIT Asifa, dan yang saya hormati Bunda dan Ayah Wali Murid TKIT Asifa. Kalau ada anak-anak, Masya Allah ya, dan yang kami banggakan anak-anak TKIT Asifa yang luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kebahagiaan, nikmat waktu luang ya, dan nikmat-nikmat yang lain yang kita tidak mampu menghitungnya, sehingga pagi hari ini kita semuanya bisa bersama-sama untuk belajar di ruang Zoom ini dengan keadaan yang tidak kurang satu apapun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita semua, manusia mulia, teladan kita sepanjang masa yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang dengan adanya agama Islam, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua mendapat syafaat dari beliau. Allahumma amin. Dan ayah bunda semua, alhamdulillah hari ini kita akan belajar bersama tentang komunikasi efektif untuk anak usia dini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam acara kita, marilah kita semuanya membuka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah dengan harapan apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah, mendapat keberkahan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan selanjutnya, nah sebelum nanti kita ke Mbak Ira, kita sambutan dahulu dari
Titin selaku Kepala TKIT Asifa tercinta. Monggo Bunda Titin. Terima kasih Bunda Atin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Ayah Bunda bisa menjaga komitmennya kita tadi malam ya. Alhamdulillah bisa on time. Nah, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas on time-nya sehingga acara bisa dimulai lebih cepat. Rabbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati Ibu Ira selaku narasumber kita pagi ini, yang saya sayangi dan saya hormati Bunda-Bunda TKIT Asyifa yang hebat dan solihah insya Allah ya, amin. Yang saya hormati Ayah Bunda Wali Murid TKIT Asyifa, dan yang saya sayangi, saya cintai, saya banggakan Ananda TKIT Asyifa ya semuanya. Insya Allah semoga menjadi anak yang solih dan solihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi karena pada pagi ini kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Itu salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bunda Atin, banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat jasmani dan rohani, salah satunya nikmat iman, nikmat Islam. Nah, sehingga Ayah Bunda, nikmat itu tidak sampai di lisan aja dengan ucapan alhamdulillah, tapi mudah-mudahan fisik kita, raga kita, pikiran kita, waktu kita, nikmat itu kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal kebaikan ya. Sholawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita, suri toladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ayah Bunda yang dirahmati Allah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena tadi malam kita sudah banyak sekali kita sharing ya. Hanya ucapan terima kasih saya pribadi dan TKIT Asyifa atas waktu yang sudah Ayah Bunda luangkan di hari libur ini. Terima kasih banyak. Yang tadi saya sampaikan sudah on time. Terima kasih. Nah, terus kepada Bu Ira sebagai narasumber juga kami ucapkan terima kasih atas waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Ira nanti berkah untuk Bu Ira pribadi dan berkah untuk kita semuanya. Semoga pahala dan kebaikannya untuk kita semua dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali lagi Ayah Bunda, sehat-sehat selalu, semangat selalu untuk mendampingi Ananda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Titi. Nah, sambil menunggu Bunda Ira, insya Allah nanti Bunda Ira masuk ke ruang Zoom tepat pukul 9. Nah, sebelum masuk ke Bunda Ira, nah kita mau main tebak-tebakan dulu di chat ya. Boleh nanti Mama ketik di kolom chat. Nah, Bunda Atin mau bercerita. Biasanya realita yang terjadi di sekitar kita semua selama Bunda Atin hampir 10 tahun di TKIT Asyifa. Itu banyak mama yang cerita ke Bunda ya, Bunda Atin baik Bunda Titin dulu ketika offline, ketika anaknya terlambat, nah ketika di gerbang cerita kalau ternyata Ananda tadi rewel ketika dibangunkan, rewel ketika sarapan, rewel ketika mandi. Dan biasanya apa yang dikatakan oleh mama? Mama selalu bilang begini, ayo cepet sekolah, ditunggu Bunda, nanti terlambat. Nanti kalau terlambat Bunda marah loh ya. Atau
nanti dimarahin bunda loh ya. Nah, takutnya itu sama bunda, takutnya itu sama bunda Atin, sama bunda Titin. Kalau sudah bilang dimarahi bunda, nah nanti Ananda akan bergerak cepat. Nah, menyelesaikan sarapan atau berangkat mandi ya, atau saat bangun tidur. Nah, kalau dengar kata dimarahin bunda, nah itu langsung seling ya anak-anak itu. Nah, siapa sih yang mama di sini meskipun kita masih daring ya kemarin, nanti zoomnya terlambat, nanti dimarahin bunda. Kalau nggak mau ngerjakan tugas nanti dimarahin bunda. Coba siapa yang pernah melakukan hal yang serupa? Boleh tulis di kolom chat. Nah, enggak apa-apa tes kejujuran ya. Bisa bunda. Iya bunda. Ah. Coba siapa tadi yang jawab saya bunda? Mirza tidurnya terlalu malam bunda. Oh, Mas Mirza terlalu malam tidurnya. Kalau bangunnya siang. Mas Akbar juga rese. Iya, itu ini bukan rahasia pribadi tapi sudah rahasia umum. Loh, Al juga, ya. Padahal dulu itu kalau ketika kita offline, Mama, kita itu selalu memberi reward untuk yang datang pertama. Nah, bagaimana ketika anak-anak itu dengarnya dimarahin bunda? Oh, Mas Yusuf juga pernah. Berarti bunda itu kalau bunda Atin sering plesetkan, ya Allah bunda Titin, berarti kita ini jadi guru itu jadi memedi ya. Buat bahasa Jawanya buat medeni. Nah, padahal kalimatnya mama bisa diganti yang lebih positif. Nah, kalau nanti sekolahnya tepat waktu, berangkatnya tepat waktu, dapat jempol loh dari bunda, dapat reward loh dari bunda, begitu. Jadi dulu ketika kita offline ya bunda Titin, itu selalu ada buku tamu di depan. Siapa yang menulis absen nomor 1 itu kita selalu apresiasi, diberi reward. Nah, reward itu nanti bisa ditukarkan dengan piala kalau rewardnya paling banyak. Nah, jadi bunda itu sebagai motivasi mama, bukan sebagai apa? Peden ya. Jadi apa yang terjadi ketika anak sampai di sekolah dan terlambat? Ternyata bunda kan tidak marah. Nah, ketika besok mama mengulangi lagi kalau Ananda ini kritis ya, loh enggak kok ma, aku tadi terlambat, ternyata bunda Atin, bunda Titin, bunda Aziza enggak marah. Berarti mama bohong ya. Alhamdulillah kalau sampai hari ini belum ada yang diprotes Ananda ya. Nah, kalau diprotes bagaimana? Maka itulah pentingnya komunikasi efektif, Mama. Bunda ada quotes sini. Dalam pengasuhan yang positif, salah satu yang harus dikuasai oleh pendidik dan orang tua adalah tahapan perkembangan anak. Termasuk salah satunya ketika kita membangun komunikasi dengan anak. Karena jika pengasuhan dan proses belajar diibaratkan sebagai tubuh, maka komunikasi itu adalah jantungnya. Nah, jika komunikasi salah, berarti ibaratnya kita punya penyakit jantung ya. Dan penyakit jantung itu adalah salah satu penyakit yang paling mematikan. Nah, sampai seperti itu ibaratnya nggih. Nah, lalu bagaimana menjalin komunikasi yang efektif untuk anak usia dini? Nah, insya Allah hari ini kita sudah bersama Bunda Ira. Oh, alhamdulillah ini Bunda Ira sudah hadir di tengah kita semua. Sebentar Bunda jadikan, oh sudah. Alhamdulillah hari ini Bunda Ira sudah hadir di tengah kita semua. Kita nanti akan belajar bersama, kita kosongkan gelas. Bunda juga ya, bukan mama saja yang belajar, tapi Bunda di Asifa juga selalu update ilmu. Nah, insya Allah sudah kenal ya sama Bunda Ira. Nah, yang insya Allah tahun lalu itu ngisi Februari 2021. Nah, baik. Kalau tak kenal maka kita kenalan ya. Bunda Atin kenalkan dulu. Bunda Yirawati Sumedi ya. SPSI psikolog, beliau adalah ibu dari 1 putri dan 2 putra. Beliau adalah konsultan psikologi dari beberapa sekolah baik di Surabaya maupun Sidoarjo.
sebagai pembicara seminar dan kajian ilmu, founder dan owner Yayasan KBTK Nairza Gresik, founder dan owner Gria Terapi Nairza Sidoarjo, ya, dan praktisi neuroparenting. Wah, ini keren ya. Jadi berbasis otak. Beliau juga sebagai narasumber tetap program Mozaik Radio Suara Muslim Surabaya, ya. Alhamdulillah dalam aktivitasnya yang padat beliau menyempatkan untuk berbagi bersama kita semua. Insya Allah ayah bunda seperti yang dikatakan Bunda Titin, ya. Jadi kami memilihkan ayah dan bunda semua itu pembicara yang jam terbangnya tinggi, keilmuannya insya Allah tidak diragukan lagi, ya. Baik, tidak berlama-lama, waktu dan tempat saya persilakan untuk Bunda Jirawati. Monggo Bunda. Oh, kameranya Bunda belum on ya. Saya hubungi Bunda dulu. Ya, sebentar Bunda Tin. Ini Bunda sudah Kak Ohas nggih Bunda Jira. Oh, sampun. Alhamdulillah. Bunda Tin, suara saya jelas? Alhamdulillah jelas Bunda. Ya, ini saya mau cari ini dulu ya. Untuk share screen sebelum saya mulai, saya siapin dulu untuk materinya. Iya Bunda Jira, alhamdulillah. Bunda Jira ini juga sebenarnya sedang ini loh ya, family time karena hari Ahad ya Bunda. Jadi tadi pagi kita chat-chatan, beliau juga sedang quality time bersama putra putrinya. Tapi insya Allah Bunda Ira menyempatkan diri ya, mungkin 1 jam ke depan untuk membersama kita semua di sini. Iya Bun, kalau minggu, kalau hari Ahad gini biasanya memang sama anak-anak dan juga ini apa ya, beres-beres rumah juga sih. Iya betul. Tugas negara ya Bunda Ira. Ya, tugas negara. Tapi ya tetap menggerakkan anak-anak karena kan anak-anak udah besar. Alhamdulillah. Sebentar ya Bunda Tin, ini kok Iya Bunda. teknik komunikasi ada. Itu kemarin teknik komunikasi apa judulnya Bunda Tin? Lupa saya. Bunda Ira. Komunikasi efektif. Iya. Ini karena soalnya banyak kebanyakan ini sih. Nah ini ketemu. Kebanyakan apa ya? PowerPoint. Iya. Sebentar. Oh, alhamdulillah sudah 24 partisipan. Bentar ya Bunda Atin, ini kok pas saya salah simpen, tapi semoga enggak, bismillah lah. Mohon maaf ya Bunda-Bunda, agak menunggu sedikit. Baik Bunda. Saya langsung buka lewat PowerPoint-nya aja kayaknya ini. Saya boleh share screen ya Bunda Atin ya? Iya, monggo Bunda Ira. Iya, sebentar. Ya sebentar saya buka dulu deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda semuanya, nggak ada ayahnya ya. Jadi saya ucapkan selamat pagi juga dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita hari ini masih diberikan kesempatan yang luar biasa untuk bertemu dan berkumpul untuk saling sharing ilmu meskipun hanya melalui ruang Zoom. Serta salawat salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah tercinta kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ini kita bicara tentang komunikasi efektif ya. Yang kemarin memang sudah disampaikan oleh Bunda Atin tentang apa sih sebenarnya yang diharapkan gitu pada waktu kita komunikasi dengan anak-anak, karena memang pada waktu kita berkomunikasi dengan anak-anak itu
apa ya, sering kita itu pakai gaya kita sendiri, kemudian anak-anak juga nggak paham dengan apa sih yang kita sampaikan gitu. Nah, hal ini yang akhirnya membuat anak-anak itu juga bingung sebenarnya apa sih yang diomongin gitu. Kemudian kita juga kadang-kala tidak paham bahwa anak-anak itu keterampilan berbahasanya yang belum bagus, kemudian perkembangan kecerdasannya yang juga yang belum berkembang dengan sempurna, kadangkala memang tidak mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Jadi yang sering terjadi di sini seperti tadi yang disampaikan Bunda Atin bahwa komunikasi itu kan adalah salah satu jantung ya, salah satu jantung dari apa ya, istilahnya kayak tubuh ya. Jadi komunikasi itu adalah bagian dari jantung, dan kalau misalnya jantung ini nggak benar, maka otomatis kita juga tidak mampu untuk mengembangkan komunikasi yang baik dengan anak-anak gitu kan. Tapi memang masalahnya karena kita tidak terbiasa untuk melatih komunikasi dan kita juga tidak mengetahui ya, kita selama ini kan tidak belajar bahwa anak itu sebenarnya otaknya berkembangnya itu beda dengan otak dewasa, beda dengan otak remaja. Kadangkala kita itu berkomunikasi dengan anak-anak kecil sama seperti kita itu berkomunikasi dengan anak sudah besar ya. Kita anggap anak-anak itu ngerti aja apa yang kita mau, paham aja apa yang kita mau. Padahal dengan kondisi otak mereka yang memang belum berkembang, sebenarnya mereka itu nggak ngerti, bahkan mungkin mereka itu cuma mendengar tapi nggak memahami apa sih, ngomong apa sih gitu. Jadi omongan itu kayak sekadar lewat. Dan itu memang terjadi pada anak-anak karena memang otak anak-anak kita memang belum selesai berkembangnya. Karena kalau misalnya Bunda tahu bahwa di usia 0 sampai 7 tahun itu yang namanya prefrontal cortex dan cortex cerebri, bagian otak berpikir anak itu masih disusun, masih dibangun. Jadi kalau misalnya orang tua itu memaksakan nih anak-anak belum cukup umur untuk masuk SD, itu sebenarnya yang punya ambisi orang tua, karena sebenarnya anak-anak itu belum selesai dibangun otaknya. Bahkan kalau kita belajar di Jepang, kalau kita belajar di Finlandia, karena saya punya buku-buku tentang bagaimana anak-anak belajar di Finlandia dan di Jepang, maka apa yang terjadi di sana adalah mereka itu baru benar-benar belajar untuk istilahnya membaca, kemudian menulis, itu di usia 7 tahun. Sebelum usia 7 tahun mereka itu lebih banyak bermain. Sebelum usia 7 tahun mereka itu kemampuan membacanya masih kemampuan pramembaca. Tetapi sayangnya kalau anak-anak kita itu diharapkan TK itu ya, TK lulus TK itu sudah bisa baca tulis gitu. Padahal kemampuan otak mereka itu belum siap untuk menyusun konsep. Otak mereka itu hanya berupa hipokampus dan hipotalamus yang istilahnya mengeluarkan sel-sel hormon-hormon bahagia ataupun sedih ataupun hormon-hormon lainnya, dan juga hipokampusnya itu masih menyimpan, memorizing. Jadi masih naruh-naruh nih, istilahnya kalau misalnya itu lemari besar, ini mau tak taruh mana ya, informasi ini mau tak taruh di mana gitu. Nah, apa yang kita lakukan selama ini kepada anak-anak adalah kita terlalu cepat meminta anak-anak itu untuk bisa baca, tulis, hitung, sedangkan kemampuan konseptor anak, kemampuan untuk memahami bahasa itu belum selesai. Dan saya yang gemes juga adalah pada orang tua yang suka pakai dwibahasa pada anak-anak. Anak-anak itu belum selesai kemampuan bahasa Indonesianya, tapi sudah diajarin bahasa Inggris, gitu kan? Nah, ini yang bikin saya kesel bener. Kenapa saya kesel bener ya, gitu ya? Karena bahasa ibu, kalau kita belajar tentang fitrah based education itu harus selesai dulu. Karena itu termasuk bagian dari kearifan lokal. Dan kalau Bunda belajar tentang parenting nabawi, kita tahu bahwa Rasulullah itu pada waktu masih kecil, kenapa beliau itu diasuh dan dibesarkan oleh Halimatus As-Sa'diyah? Karena memang kebiasaan orang Arab menaruh anak-anak itu di pedesaan karena selain mereka mendapatkan udara murni pedesaan, agar mereka itu bisa belajar bahasa Arab yang fasih. Jadi belajar bahasa Arab yang fasih ya, bahasa ibu kita itu apa? Kalau misalnya di Arab ya bahasa Arab. Kalau di Indonesia berarti bahasa ibu kita apa? Ya bahasa Indonesia. Tapi masalahnya kita itu terlalu mengagung-agungkan bahasa Inggris. Jadi orang Indonesia itu sudah ke Inggris belum waktunya. Padahal orang Inggris itu nggak mau peduli apakah mereka belajar bahasa Indonesia apa enggak. Mereka nggak pernah belajar seperti itu. Tapi orang kita wong bahasa Indonesianya aja belum benar, anak-anak belum bisa menyimak cerita dengan benar, mengurutkan cerita dengan benar juga belum mampu, tapi orang tuanya sudah ngomongin, ngajarin red, blue,
yellow, kemudian ngomongin yang macam-macam ya, yang bahasa Inggris, padahal bahasa Indonesianya anak menyusun kata-kata saja, aku mau makan itu belum teteh. Bahkan anak-anak itu tidak mengerti 3 instruksi. Saya hari ini itu mengembangkan observasi di mana anak-anak itu saya kasih 3 instruksi. Dan tahu Ibu, harusnya 3 instruksi itu sudah bisa dilakukan anak usia 3-4 tahun. Tapi kenyataannya hari ini anak SD yang mau SD usia 6,3, 6,5, 6,7, 3 instruksi itu tidak berhasil dilakukan. Karena apa? Karena memang keterampilannya untuk mencerna bahasa itu nggak bagus. Kenapa keterampilan mencerna bahasa nggak bagus? Karena komunikasinya dengan orang tua di rumah juga nggak bagus. Karena orang tua juga tidak mengembangkan komunikasi yang benar. Nah, ini yang harus dipahami bahwa kita kalau bicara, kalau berkomunikasi dengan anak-anak itu pakai bahasa yang benar, pakai bahasa yang memang benar-benar itu memang bisa dipakai sampai anak itu dewasa, bisa dipakai sampai anak-anak itu berkembang dan bersosialisasi di lingkungannya. Tapi masalahnya kita nggak melakukan itu. Ibu-ibu malas bercerita kepada anak. Ibu-ibu juga malas menjawab pertanyaan-pertanyaan anak. Ibu-ibu lebih senang ngasihkan HP sama anak gitu ya. Kemudian ibu-ibu kadang kurang mengajari anak untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Anak saya 3-3-nya, ini adalah pengalaman ya Ibu, kalau ini kan boleh diceritakan ya pengalaman. Anak saya 3-3-nya itu pengakuan dari gurunya, yaitu Ustadzah Khoir, karena anak saya dulu ada di At-Taqwa, di SD, di TKIT At-Taqwa, sebelum kami pindah ke Sidoarjo, itu Ustadzah Khoir sempat menanyakan seperti ini, Mbak, saya itu anak-anak Mbak Ira itu ya, bahkan masih waktu itu sampai yang paling kecil yang masih usia waktu itu 2 tahun ya, kakaknya 4,5, kemudian adiknya itu usia, Nadine waktu itu sudah di TKA, kemudian adiknya di TKB, kemudian adiknya belum sekolah yang Shizaki. Itu waktu itu si Ustadzah Khoir sempat mengatakan begini sama saya, Mbak, saya itu melihat 3 anak ya, 3 anaknya Mbak Ira itu, mereka itu kalau bicara nggak pakai bahasa baku, bahasanya baku. Mereka tidak pernah menyatakan dirinya itu aku, tapi saya. Ngomong sama guru itu saya. Dan pada waktu itu saya ditanya, model bahasanya, model berkomunikasinya Mbak Ira di rumah kayak apa? Saya bilang, saya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu yang saya katakan pada guru anak saya ya, saya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan saya ngajarin anak-anak berbahasa yang santun. Jadi intinya itu 2, kalau ngajarin komunikasi pada anak-anak, ajarkan mereka dulu komunikasi dengan baik dan benar, dan kemudian yang kedua adalah santun. Karena kesantunan berbahasa ini hari ini tidak dimiliki oleh anak-anak kita. Ibu kalau misalnya nggak percaya, boleh tuh anak-anak yang sudah ada di SMP, yang sudah ada di SMA, lihat cara bagaimana mereka itu ber-WA dengan orang tuanya, ber-WA dengan temannya, ber-WA dengan gurunya. Dan saya tidak pernah bisa mentoleransi kalau misalnya anak-anak saya misalnya langsung WA saya, kemudian mereka langsung ngomong pendapatnya tanpa mengucap salam, assalamualaikum gitu, saya pasti akan bertanya, kenapa nggak salam dulu gitu. Kalaupun misalnya saya sudah salam dan mereka nggak salam, misalnya saya yang menghubungi mereka, kemudian mereka langsung jawab, saya langsung akan bertanya begini, kenapa nggak dijawab salam Bunda? Diulang, dan itu memang diulang meskipun lewat WA. Karena yang namanya literasi Bunda, yang namanya literasi dan keterampilan berkomunikasi itu bukan hanya di dunia nyata, tapi dimanapun media kita berkomunikasi itu harus ada adab. Itu yang harus penting kita pahami. Nah hari ini, kenapa sih kita itu kurang mampu mengembangkan komunikasi efektif dengan anak-anak ya? Bunda Atin, saya mohon maaf untuk tampilan ini tampilan pointer PPT mungkin tidak bisa saya tampilkan, cuman saya akan bicara secara terstruktur melalui PPT panduan yang sudah saya buat ya Bunda Atin ya. Baik Bunda Ira. Oke. Nah kemudian kita bicara tentang komunikasi efektif. Apa sih komunikasi efektif itu gitu kan, dan apa gunanya gitu, kita harus berkomunikasi efektif. Pada waktu kita berkomunikasi dengan anak-anak, maka kita, orang dewasa maupun anak-anak itu sendiri sebenarnya belajar tentang value, dan juga kita belajar tentang bagaimana membangun kepercayaan diri anak. Jadi kalau misalnya komunikasi itu bagus, maka diharapkan anak-anak itu bisa membangun kepercayaan dirinya. Dan kalau mereka sudah memiliki kepercayaan diri yang bagus, mereka juga memiliki yang namanya harga diri.
atau self value ya. Nah, harga diri dan kepercayaan diri yang bagus ini akhirnya bisa membangun konsep diri anak. Jadi kayaknya sepele ya, tapi ini lebih luar biasa ternyata karena kaitannya dengan konsep diri. Dan konsep diri ini kalau misalnya anak-anak kita tidak bisa membangun konsep dirinya yang baik, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang cenderung tidak percaya diri, kemudian dia cenderung tidak mampu untuk mengekspresikan apa yang dia pikirkan, dia tidak mampu untuk melakukan pengambilan keputusan, dia tidak mampu melakukan pengambilan resiko atas hal-hal yang memang dia harus lakukan, dan dia cenderung tergantung kepada orang lain. Karena kenapa dia seperti ini ya? Karena memang dia tidak memiliki konsep diri. Jadi dia merasa apa yang dia lakukan ini kalau nggak mendapatkan persetujuan dari orang lain, kalau nggak apa kata orang lain itu salah. Atau aku malah nggak bisa apa-apa. Itu yang terjadi pada anak-anak. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Jadi kenapa kita harus mengembangkan komunikasi efektif? Ya agar anak-anak itu punya konsep diri yang baik. Kemudian bagaimana sih kita itu untuk membangun komunikasi yang baik gitu ya dengan anak-anak gitu kan. Biasanya kan ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak salah satunya adalah kita jangan terbiasa menggunakan yang namanya patogenesis ya, paretogenesis atau itu yang kita namakan dengan 12 kesalahan 12 kesalahan komunikasi populer ya. Jadi ada 12 kesalahan komunikasi ya yang memang sangat populer. Dan apakah saya tidak melakukannya? Iya, kadang-kadang saya melakukannya. Wajar ya, Bu ya. Jadi saya itu juga bukan sosok yang sempurna gitu. Jadi kalau misalnya dalam pengasuhan saya juga nggak sempurna, wajar. Karena saya juga manusia dan kadang-kadang saya juga terbawa emosi gitu. Karena memang kita bukan malaikat ya, Bu, yang harus tampil sempurna terus-menerus di depan anak. Makanya saya bilang, kalau jadi ibu itu, kalau untuk mendidik anak yang bahagia, maka jadilah ibu yang bahagia, bukan jadi ibu yang sempurna. Kalau jadi ibu yang sempurna itu capek, Bu, dan nggak ada selesai-selesainya. Itu yang harus ibu pahami. Jadi kalau ibu ingin anak-anak ibu itu berkembang dengan bahagia, mereka itu bisa tumbuh kembang sesuai dengan aspek-aspek perkembangannya dan sesuai milestone-nya, maka ibu harus bahagia dulu. Karena saat ibu bahagia, maka ibu bisa mendidik anak-anak itu menjadi anak yang bahagia. Dan anak-anak yang bahagia bisa belajar dengan baik. Anak-anak yang bahagia, mereka memiliki konsep diri yang baik. Anak-anak yang bahagia, kata Rasulullah, mereka itu akan memiliki kecerdasan yang baik. Bahkan menurut Al-Imam Al-Ghazali, anak-anak yang bahagia itu adalah anak-anak yang mendapatkan kesempatan bermain yang baik, sehingga hal ini akan mengasah ketajaman berpikir mereka. Nah, akan tetapi sayangnya, kadangkala dalam pendidikan memang kita itu berusaha untuk tampil sempurna ya di depan anak-anak. Padahal ya nggak harus juga begitu gitu ya Bunda ya. Yang pentinglah kita berusaha sebaik mungkin, berusaha menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Kalaupun itu terjadi 1-2 kali, ya kemudian segera bertobat, kemudian berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Memang nggak mudah sih, tapi ini bisa dilatih gitu. Nah, kemudian apa saja sih gitu sebenarnya kesalahan komunikasi kita pada waktu dengan anak gitu kan? Yang pertama ya, kalau misalnya anak-anak kita masih usia dini, yang pertama adalah gaya komunikasi memerintah ya. Jadi yang namanya orang tua kan di mana-mana ya, sudah pasti orang tua itu pasti akan penuh dengan perintah-perintah dan perintah ya gitu. Nah, sebenarnya tujuan orang tua itu memang untuk mengendalikan situasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Jadi misalnya kayak nyuruh, "Adik, ayo segera mandi, sudah sore," gitu kan. "Adik, ayo belajar, biar PR-nya cepat selesai," gitu. Namun kadangkala pesan yang ditangkap oleh anak itu adalah orang tuaku ini otoriter ya gitu. Dan anak merasa nggak dikasih pilihan gitu. Apalagi untuk anak-anak yang masih kecil dan kadang-kala mereka itu nggak ngerti pesan kita itu apa gitu. Jadi kalau misalnya ibu itu ngomong sama anak, "Ayo adik segera mandi dan nanti hafalan," gitu. Belum tentu ya Bu, di otak anak-anak itu dia harus segera mandi dan hafalan gitu. Belum tentu otaknya itu menangkap seperti itu. Bisa saja dia yang ditangkap itu oleh otaknya itu hal-hal yang lain karena memang keterbatasan perkembangan otak dia, kan otak dia memang belum selesai berkembang, otak berpikirnya juga belum selesai berkembang. Mungkin kalau untuk anak yang usia 7 tahun ke atas, mungkin dia paham dengan, "Oh, ibuku sudah kasih perintah nih, maka apa yang harus aku lakukan? Patuh atau tidak?" gitu. Nah, ini gaya model memerintah ini sangat pasti dilakukan oleh kita semua orang tua lah yang melakukan, saya juga melakukan gitu kan. Pasti kadang kita itu pasti akan bilang, "Ada sudah jam berapa ini waktunya mandi?" gitu.
Tapi kadang-kala kan ada orang tua yang sangat sudah waktunya mandi ya mandi gitu kan. Nah, kita itu harus menanyakan ya kalau misalnya untuk memperhalus, jadi kita perhalus, perintah itu tetap kita berikan tapi kita perhalus gitu. Sudah jam berapa ini waktunya mandi gitu. Mau mandinya sekarang atau 5 menit lagi. Atau ya itu, jadi kita memang menawar ya kepada anak-anak kalau misalnya kita nggak ingin disebut orang tua yang suka memerintah gitu ya, karena memang tidak semua itu bisa ditawar, tapi ada beberapa hal yang memang itu berupa apa ya, perintah ya. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak ada waktunya sholat gitu ya, terutama untuk yang sudah 7 tahun ke atas, ya memang itu perintah dan harus diberikan gitu. Nah itu kita harus benar-benar jelas ya, mana perintah yang memang itu syariat ya dan memang harus dilakukan oleh anak, mana perintah yang masih bisa ditawar oleh anak gitu. Jadi anak itu benar-benar tahu, oh ini ya ada perintah-perintah aturan yang memang harus aku patuhi dengan patuh, tapi ada aturan-aturan yang masih bisa aku nego gitu. Sehingga akhirnya pada waktu mereka kalau masih bisa dikasih kesempatan nego untuk aturan-aturan yang tidak terkait syariat, maka anak itu akan lebih bisa menghargai kita sebagai orang tuanya karena dia juga merasa dihargai. Nah, itu yang harus dipahami Bunda. Jadi anak itu punya hak untuk bicara dan punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi kalau misalnya anak bilang, kalau misalnya ini saya yang bilang sama anak, Dek, waktunya rumahnya disapu loh ya, nanti kalau ini apa sapunya yang bersih gitu kan. Dia bilang, iya sebentar lagi gitu. Sebentarnya kapan gitu. Ya saya akan bertanya gitu. Karena meskipun ini perintah, tapi kan dia masih punya kesempatan untuk nawar. Ntar dulu aku masih ini nih, ya udah pokoknya nanti disapu gitu. Jadi kita itu kadang-kala jangan terlalu itu campur dalam proses gitu ya. Anak-anak itu kan sudah punya apa ya, tenggang waktu sendiri kapan dia bisa melakukan gitu. Kita itu hanya sifatnya ngingetin gitu. Ngingetin tapi juga nggak usah maksa-maksa, ayo sekarang gitu. Enggak. Kecuali memang itu perintah yang terkait syariat. Udah waktunya sholat ya sholat gitu loh. Waktunya ngaji habis sholat ya harus ngaji gitu, dan itu harus dipahami oleh anak-anak kita. Kemudian yang kedua ya, 12 gaya populer yang kedua itu adalah menyalahkan ya gitu. Memang kadang-kala kita itu sebagai orang tua itu ingin menunjukkan kesalahan si anak. Tapi ya Bunda ya, kita maksudnya ingin menunjukkan ini loh kamu salah gitu. Tapi kadangkala pemilihan bahasa, pemilihan diksi yang kita pakai pada waktu ngobrol dengan anak, itu mereka malah merasa nggak ngerti apa salahnya gitu. Kadang anak-anak itu kan juga nggak paham, emang salah ya, emang keliru ya gitu kan. Anak-anak itu juga bingung gitu dengan bahasa yang kita sampaikan kepada mereka. Makanya kalau kita berpegang pada Al-Quran ya, kalau bicara dengan anak-anak itu berpeganglah pada prinsip kaulan sadidah. Jadi berkata yang benar dan kaulan balighah dan jelas gitu. Jadi apa? Jadi nggak usah pakai kata-kata kiasan, nggak usah pakai kata-kata yang bertele-tele panjang gitu, enggak. Jadi kalau misalnya dalam teknik komunikasi itu adalah clear and simple. Jadi jelas dan sederhana, pendek. Jangan panjang-panjang. Jadi anak itu kadang bingung, ibu itu ngomong apa sih gitu kan. Itu yang bikin anak-anak kadang bingung dengan apa yang kita sampaikan. Nah, itu yang pertama kan tadi memerintah ya, dan kemudian yang kedua menyalahkan. Nah, yang kedua menyalahkan ini juga hati-hati ya Bu ya. Karena kalau misalnya anak-anak itu terlalu sering kita salahkan, padahal hal-hal yang mereka lakukan itu sebenarnya nggak terlalu ini banget kok itu. Jadi ada hal-hal yang memang kita masih toleransi untuk kesalahan itu kita abaikan, tapi memang ada kesalahan yang memang harus kita tunjukkan, itu ya kita tunjukkan. Jadi agar anak itu tahu bahwa ini benar, ini salah gitu, itu benar-benar tahu. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah meremehkan. Jadi kadangkala orang tua itu karena merasa sudah cukup pengalaman, sudah merasa usianya lebih banyak, dan karena kita orang tuanya gitu ya. Nah, itu yang sering kali terjadi ya. Karena kita orang tuanya, maka kadangkala kita pada waktu berkomunikasi dengan anak-anak itu cenderung meremehkan ya. Jadi kadangkala kita itu merasa orang tua itu lebih tahu segala-galanya karena kita lebih tua, karena kita lebih pengalaman gitu ya. Nah, itu yang harus benar-benar kita hindari gitu. Jangan sok tahu di depan anak. Jadi kalau misalnya menyalahkan ini, intinya jangan sok tahu gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak ngasih pendapat gitu, ya kita hargai dulu pendapatnya gitu. Kemudian kita dengerin gitu. Saya itu sama anak-anak juga gitu. Misalnya saya nggak tahu ya, saya bilang apa itu Dek, saya tanya sama anak. Meskipun kadang-kadang saya diketawain sama anak-anak gitu kan. Kayak dulu itu anak saya pernah ngomongin saya gini kan. Dia itu ngomong apa gitu loh, terus
apa sih Dek gitu kan, saya nggak ngerti kan. Iya Bun, aku tuh memang receh untuk gini. Apa sih maksudnya receh? Saya memang benar-benar waktu itu nggak paham gitu, apa sih receh itu gitu. Jadi saya diketawain sama anak-anak, receh itu bahasa gaul yang artinya gini-gini loh Bun. Oh gitu gitu. Jadi kita itu pada waktu melihat bahasa anak-anak itu jangan cenderung langsung menyalahin, kamu tuh gini aja gini, apa ketawa-ketawa gini-gini. Enggak, jadi kita konfirmasi dulu apa sih maksudnya ini gitu. Jadi biar kita juga nggak dilihat ibu nih sok tahu banget nih, padahal ya nggak tahu juga gitu. Nah, kalau misalnya kita terlalu sering menyalahkan anak untuk informasi-informasi ataupun hal-hal yang memang kita nggak paham, tapi kita cenderung menyalahkan mereka, apalagi kalau misalnya ada dua anak yang bertengkar gitu, ada dua anak yang bertengkar, kakak adik gitu, kemudian kita langsung nyalain kakaknya gitu, maka apa yang ada timbul di perasaan anak itu adalah dia merasa nggak dihargai gitu, dia merasa disalahkan terus-menerus. Nah, itu yang harus kita hindari. Makanya kan kenapa pada waktu kita berkomunikasi dengan anak itu kita juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan ya, karena bagaimanapun kita sebagai orang tua itu harus adil. Karena dalam Tarbiyatul Aulad fil Islam ya, yang dikarang oleh Dr. Nasi Ulwan, itu benar-benar menekankan bahwa orang tua itu wajib adil pada anak-anaknya. Terserah anak-anak itu mau tingkahnya kayak apa. Karena memang misalnya kita punya beberapa anak itu ada karakternya kan beda-beda ya Bu ya, nggak sama gitu kan. Ada anak yang benar-benar yang galin gitu, ada anak yang benar-benar ini anaknya patuh, anaknya manis, anaknya baik gitu kan. Ya tapi ingat, kasih sayang kita sama mereka itu sama gitu. Karena kita itu, kalau saya prinsipnya gini Bu, saya punya 3 anak nih. 3 anak nih karakternya beda-beda gitu, beda-beda. Yang nomor 1 perempuan, nah namanya anak perempuan ya, baik-baik aja, manis-manis aja, nurut, patuh gitu kan. Yang nomor 2 ini ya luar biasa Bu, menjadi penggoda ujian saya. Jadi yang nomor 2 ini ujian, memang ujian yang kadang-kadang bikin saya kesel gitu, kadang-kadang bikin saya mau marah gitu. Kemudian yang nomor 3 gitu, yang nomor 3 ini anaknya patuh gitu, teman kadang kalau sudah keras kepalanya muncul gitu, terus dia pemarahnya juga muncul, temperamentnya muncul ya juga jadi masalah gitu. Tapi saya berusaha agar ketiganya ini nantinya punya punya karakter yang istilahnya mereka harus bisa ngontrol emosi, mereka harus bisa patuh pada orang tua, mereka harus tahu mana yang waktunya mereka itu boleh berdebat dengan orang tua, mana yang enggak, itu mereka harus paham dan mereka juga harus pandai mengelola emosinya. Nah, dari 3 anak ini, saya itu tidak pernah membedakan, oh saya lebih sayang sama yang nomor 1 karena dia begini, saya nggak suka sama yang nomor 2 karena enggak, saya nggak mau seperti itu. Kenapa? Karena saya itu berprinsip setiap anak itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kita itu nggak pernah tahu takdir anak-anak kita dan doa mana dari anak-anak kita yang akan mengantarkan kita ke surga. Jadi biar kita juga nggak menyesal jadi orang tua karena berbuat tidak adil gitu kan. Karena perbuatan tidak adil itu dalam sirah sudah ditunjukkan apa akibatnya kalau kita nggak adil gitu. Dari peristiwa Nabi Yusuf, Bunyamin ya adiknya dan saudara-saudaranya yang dari ibu-ibu yang lain itu sudah ditunjukkan oleh Allah bagaimana kalau misalnya kita itu tidak adil, ini loh yang terjadi gitu. Itu ekstrimnya ya, tapi sebenarnya kalau kita belajar dari sirah, sebenarnya ketidakadilan itu sudah terjadi dilakukan oleh ibu di zamannya siapa? Di zamannya Nabi Ishak. Pada waktu Ibu Rahil itu lebih memilih Nabi Yakub untuk merayu ayahnya, padahal waktu itu yang diharapkan oleh Nabi Yakub yang datang itu adalah Al-Ais, kakak dari Nabi Yakub. Nabi Yakub. Tapi apa yang terjadi karena ibunya merasa si Ibu Rahil ini lebih sayang nih sama si Nabi Yakub, maka yang dibisikin, yang dikasih tahu nanti kalau gini-gini itu si Nabi Yakub. Akhirnya yang dapat doa ayahnya yang harusnya doa itu untuk Al-Ais, akhirnya dikasihkanlah pada Nabi Yakub. Dan ini ternyata rentetannya panjang Bu, sampai ke anak turunannya gitu loh. Makanya kalau pada anak-anak kita, mau anak 2, 3, 4, 5 adil Bu. Adil ya, itu yang harus kita pahami. Dan jangan suka nyalain yang ini gitu. Kalau misalnya mau nyalain satunya ya salahin juga dua-duanya gitu. Jadi kalau melihat suatu masalah itu jangan berat sebelah juga gitu. Meskipun mungkin kadangkala ya si adik ya mau menang sendiri gitu. Kalau memang adiknya perlu disalahin ya disalahin gitu. Jangan dibelani terus gitu loh Bu. Itu yang harus dipahami ya. Kemudian kita tadi sudah ini ya. Tadi ada yang menyalahkan, kemudian ada memerintah, meremehkan, membandingkan gitu ya.
Jadi kalau membandingkan itu rata-rata begitu ya Bu ya, nggak disadari gitu ya, dibanding-bandingin gitu ya. Dan ini memang sering kali terjadi gitu. Ini yang paling banyak membandingkan anak itu. Jadi selain memerintah ya tadi ya, memerintah, kemudian kalau menyalahkan dan meremehkan itu kadang-kadang gitu. Tapi kalau memerintah, membandingkan itu paling banyak. Jadi orang tua itu kadang kala maksudnya itu baik. Saya sih tahu sih maksudnya ibu itu baik gitu ya, bandingin anaknya gitu. Dek, temanmu itu sudah bisa begini-begini, kamu belum bisa gitu kan. Maksudnya sih baik, membanding-bandingkan gitu. Tetapi kadang kala anak itu pada waktu mereka mendapatkan perbandingan seperti itu malah tidak termotivasi gitu. Tapi dia malah merasa down gitu. Kayaknya dia itu merasa nggak dihargai gitu ya. Kayaknya dia itu merasa, kok aku dibandingin sih, kan aku gitu. Dia ya dia gitu, apalagi untuk anak remaja, hati-hati. Anak remaja itu sudah merasa dirinya itu unik. Jadi anak remaja itu sudah benar-benar paham nih, aku ini pribadi yang unik, pribadi yang berbeda satu sama lain, jadi aku nggak bisa disamakan dengan orang lain. Itu anak remaja. Jadi kalau anak remaja, jangan sampai kita itu sampai membandingkan terlalu nyolok ya. Kalaupun kita mau membandingkan ataupun memuji orang lain, itu ya dipuji aja, tapi nggak perlu dibandingkan dengan dia. Karena anak remaja itu sudah dengan kemampuan berpikir mereka itu sudah mengembangkan konsep diri dan identitas diri bahwa mereka itu adalah seorang yang unik. Dan karena itu mereka ingin dipahami. Itu yang harus dipahami ya Bunda, bahwa kalau membandingkan ini hati-hati kalau untuk anak remaja, karena memang mereka sudah membentuk konsep diri dan menyadari bahwa mereka itu unik, jadi nggak bisa disamakan antara aku dan yang lain. Aku ya aku, dia ya dia, gitu. Kalau untuk anak remaja. Nah, kalau untuk yang anak-anak kecil, untuk dibandingkan kayak gini sih masih nggak terlalu ngefek tuh. Kalau misalnya untuk anak-anak 0 sampai 7 tahun, kakak Siva misalnya, kakak Siva sudah bisa begini, adek kok belum gitu. Itu nggak ngefek Bun, tapi kalau untuk anak remaja ngefek. Jadi hati-hati ya. Nah, itu yang harus dipahami. Kemudian mencap ya. Mencap itu misalnya, dasar nih kamu nih apa gitu ya. Jadi misalnya, ya kamu kan selalu begitu gitu. Jadi maksud orang tua sih memang sih ingin memberitahu kekurangan anak ya. Kalau mencap itu kadang-kadang kan kita emang bandel gitu kan, emang keras kepala gitu, emang nggak bisa diomongin gitu kan. Itu yang kadang-kala sering kita berikan ya, kita melabel ya. Memang sih kita maksudnya ingin memberitahu kekurangan anak ya. Jadi misalnya ngomong, emang nih adik pemarah gitu kan. Itu memang kadang-kadang terucap ya oleh kita sebagai orang tua. Tapi yang memang harus dipahami ya bahwa kalau memang sudah kita kasih label seperti itu, ya kita itu harus membentuk ruang gitu, membentuk ruang komunikasi, membentuk apa ya, semacam interaksi dengan anak. Jadi kalau saya dulu itu kan bilang sama saya yang nomor 3, adik nih apa ya, cepat sekali marah, sensitif banget gitu. Terus saya sampaikan seperti itu, tapi setelah agak lama dia sudah tenang, dia sudah aman, sudah kenyang, dia enak, hatinya posisi enak hatinya, saya ajak ngobrol. Dek, jadi orang itu harus begini, begini, begini. Itu yang saya sampaikan. Dan itu luar biasa sekali Bunda, apa ya, perubahannya ya. Saya itu dulu nemuin anak saya nomor 3 itu kalau marah itu dia bisa, waktu masih SD-nya ya, banting pintu itu sampai bruak gitu kan, sedikit-sedikit marah. Kalau bisa sih dia itu marah itu kalau misalnya tersinggung sedikit, dia bisa hantam orang ya hantam aja gitu kan. Dia dulu masih seperti itu. Tapi saya melatih dia itu untuk bisa mengendalikan emosinya, untuk mengabaikan hal-hal yang memang dia tidak perlu perhatikan. Kemudian saya juga membantu dia untuk mengelola emosinya. Kemudian saya juga sering ngingetin dia, coba kalau diam-diam itu adik sering baca ini ya, zikir ya kudus gitu, biar dikasih sabar, terus istighfar juga gitu. Dan itu memang dilakukan, dan saat dia marah juga kadang-kala saya kasih itu tasbih digital. Nih sekarang duduk sini, kemudian adik zikir nih sampai 5.000 kali gitu. Itu dulu yang saya lakukan pada anak saya yang temperamennya luar biasa. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah di SMP kelas 3 dan sangat berubah sekali Bunda. Sangat berubah sekali, sekarang jadi anak yang matang, sudah nggak terlalu ini, bukan nggak terlalu ini, malah dia cenderung sangat tenang gitu. Sudah cenderung sangat tenang, dia sudah nggak mudah terprovokasi, dia juga sudah lebih paham gitu kapan waktunya marah, dan kalau marah itu harus seperti apa, intonasi bicaranya juga seperti apa. Karena saya sering kalau misalnya dia
apa ya, misalnya saya kasih tahu gitu, kemudian dia balas ya, ngasih tahu dia balas gitu tentang apa yang saya sampaikan, itu saya tunggu dulu sampai akhirnya dia sudah tenang apa gitu. Saya bilang sama dia, Dek, kamu bisa nggak kalau ngomong sama orang tua itu kayak gini-gini, itu bikin bunda sakit hati loh. Saya bilang sama anak-anak saya, itu bikin bunda sakit hati loh gitu. Kamu kan tahu di Al-Quran itu, kalau kata apa dalam surat Luqman itu, kalau sama orang tua harus birrul walidain. Bahkan dalam Al-Quran itu dikatakan, jangankan kamu itu membantah orang tuamu dengan kata-kata yang keras, kemudian nggak nurut, kamu berkata saja pada orang tua, itu sudah nggak sopan, sudah nggak boleh gitu. Dan itu saya sampaikan bolak-balik, karena memang untuk nasehatin anak itu nggak cukup 1 kali 2 kali. Kita itu harus mengulang-ulang pesan, kita harus mengulang-ulang nasihat. Ya, karena dengan cara itu otak itu belajar gitu. Otak itu nggak bisa dikasih informasi itu hanya sekali gitu. Karena yang masuk di otak anak-anak kita itu juga banyak gitu. Dan kalau dia nggak dipakai, otomatis dia akan tertimpa oleh informasi-informasi lainnya. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Jadi di sini bunda-bunda semuanya kalau sama anak-anak, memang metode terbaik untuk menasehati adalah selalu mengulang-ulang pesan. Bahkan dalam hipnoterapi ya, itu kan yang dilakukan adalah pengulangan pesan, afirmasi itu dimasukkan bolak-balik ya, karena memang itu cara belajar otak. Otak itu menangkap informasi itu begitu, bukan karena dia dikasih vitamin suplemen yang bisa menguatkan hafalan. Enggak, bukan seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, saya sudah beli, Bun, sudah beli banyak gitu. Biar saya bisa hafal Al-Quran saya dengan banyak gitu. Anak-anak saya juga bisa gitu. Tapi kenyataannya nggak gitu juga gitu. Ya memang harus diulang gitu. Tidak ada cara atau teknik menghafal yang baik dan benar itu kecuali dengan mengulang ataupun murojaah ya. Bahkan mulai zaman Rasulullah dulu pun nggak ada istilahnya teknik khusus gitu, kecuali memang mengulang-ulang bacaan itu kembali. Kan Rasulullah dulu kan sering meminta ini ya, Abdullah bin Mas'ud ya, untuk mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Kemudian beberapa sahabat yang memang suaranya enak gitu ya, kayak misalnya Said bin Sabit itu sendiri, sekretaris Rasulullah, untuk mengulang-ulang bacaan mereka untuk disampaikan gitu. Nah itu ya memang karena prinsip mengulang itu seperti prinsip menghafal itu begitu, nggak pakai obat, nggak ada cara instan juga. Jadi itu yang harus dipahami oleh ibu-ibu. Nah kemudian yang selanjutnya ya, tadi sudah mencap ya, tadi sudah ada memerintah, kemudian ada menyalahkan, kemudian meremehkan, ada yang membandingkan, kemudian mencap. Nah yang berikutnya adalah mengancam. Nah ini nih orang tua nih mengancam nih banyak ya ibu-ibu ya. Awas nanti kalau nggak nurut sama bunda, nggak tak antar loh gitu. Awas kalau nanti nggak nurut sama, nah itu yang paling banyak itu dilakukan sama mama-mama nih, mengancam ini kan. Ini memang kayaknya senjata yang paling ampuh sih buat ibu-ibu ya. Nanti kalau kamu nggak nurut sama bunda, nggak ada kasih uang saku loh gitu. Itu adalah kalimat ancaman yang memang sering kali muncul gitu ya. Dan kalau ibu melakukan ini sama anak-anak ya juga nggak apa-apa gitu kan, juga nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sering-sering Bu, jangan sering-sering juga gitu. Dan ibu kalau misalnya kadang-kadang keceplos ya saya bilang kan, kita itu manusia biasa gitu. Kadang-kala kita itu juga karena capek, karena mungkin ada masalah, kita itu kadang-kadang juga lepas kontrol emosi, tapi ingat setelah itu minta maaf pada anak gitu. Kita perbaiki kembali hubungan dengan anak, karena memang kita sebagai orang tua itu juga tidak luput dari salah kok, banyak bahkan salah kita sama anak gitu. Makanya jadi orang tua itu harus sering-sering koreksi diri gitu, sering minta maaf sama Allah, sering minta maaf sama anak juga gitu. Doakan anak yang baik-baik juga. Kalaupun misalnya sudah terpaksa ngomong jelek sama anak, kita itu harus istighfar juga segera sama Allah gitu, benar-benar nyesel gitu, berjanji untuk tidak mengulangi lagi ya Allah, meskipun nanti diulangi lagi gitu kan ya, karena memang sudah saking keselnya gitu. Tapi maksud saya ya yang penting kita perbaiki diri, dan penting bagi kita itu untuk tidak ini loh Bu, kalau misalnya lagi marah itu jangan langsung nyeplos, biar nggak keluar kata-kata yang buruk, karena kulu kalam itu ad-doa, jadi setiap kata itu adalah doa. Nah kadang-kala yang kita nggak bisa itu kan memang diem. Makanya Rasulullah itu kan salah satu resep dari Rasulullah, kalau misalnya marah apa yang harus kita lakukan, ya diam gitu loh.
Nah, itu yang memang harus kita praktekkan. Marah sama anak, kalau sudah benar-benar kebakatan itu, diem gitu, diem dulu agar nggak langsung nyeplos gitu. Dikasih waktu untuk otak kita berpikir itu bekerja, dikasih waktu. Anak juga dikasih waktu gitu, untuk mereka itu pergi dulu dari kita gitu. Kalau saya sih gitu, jadi kalau saya itu lagi marah sama anak itu, udah saya diam dulu, cuengkel ya sebenarnya, tapi ya saya berusaha nggak lihat dia, nggak ngomong sama dia gitu. Dan itu memang kalau menurut salah satu ustadz yang di Malaysia, saya lupa ya ustadz siapa ya, lupa saya, salah satunya menghukum anak itu memang tidak berkomunikasi dengan dia tapi jangan lebih dari 3 hari gitu kan. Jadi itu memang salah satunya seperti itu. Jadi untuk anak-anak kita kalau misalnya yang sudah remaja itu ya, sudah remaja, kalau anak kecil kan nggak bisa begitu kan ya. Kalau anak remaja karena mereka itu menyadari kesalahannya, ya udah kita itu nggak perlu banyak ngomong sama dia gitu. Pendek-pendek aja jawabnya, pendek-pendek. Sampai akhirnya dia itu ngerasa, oh, aku salah ya ini gitu. Setelah itu kalau kita sudah reda emosi kita, ya kita aja ngomong dia baik-baik gitu. Kalau saya sih, alhamdulillah nggak usah sampai nunggu berhari-hari ya Bunda, karena mungkin karena sudah latihan ya. Kalau saya sih, saya tunggu berapa menit gitu, atau berapa menit sekian udah saya udah tenang, saya udah ini, saya panggil anaknya biasanya ya, saya ngomong gitu. Ya dengan kalimat yang lebih tegas, intonasi saya lebih tinggi, memang harus begitu. Agar anak-anak itu tahu, oh orang tuaku marah ya gitu kan. Orang tuaku lagi marah ya, orang tuaku nggak suka gitu kan. Makanya dulu itu kalau anak-anak kecil zaman dulu, kata orang zaman sekarang kan, kita itu dulu kalau cuma dipelototin sama orang tua itu kita sudah takut, tapi anak sekarang kalau dipelototin mereka tanya, ngapain sih Bunda itu melotot-melotot matanya, kan takut gitu. Itu anak sekarang. Kalau anak dulu itu dipelototin cukup udah takut gitu ya. Saya tuh, wah kalau ibu saya sudah ini noleh gini sama saya, saya langsung takut, diem gitu. Kalau anak sekarang, ngapain udah melotot gitu. Karena itu juga saya temuin di anak saya dulu, adek gitu kan, saya sampai ini melotot, saya geli gitu istilahnya. Ngapain sih Bunda pakai melotot-melotot juga Bunda, kan aku takut gitu kan. Ya Allah, nggak ngerti ya ternyata anak sekarang gitu. Jadi dengan bahasa-bahasa yang memang beda ya, alamnya juga beda, ininya juga teknologi yang dihadapi anak-anak kita beda juga, lingkungannya. Jadi kita juga harus menyesuaikan diri gitu. Tapi kita juga harus punya, oh ini loh, kalau Bunda marah itu berarti intonasi Bunda itu begini, agak tegas, itu memang harus memang harus ditekankan gitu, karena memang salah satu teknik bicara itu kan adalah intonasi ya, intonasi kita itu cukup berpengaruh selain bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh kita itu juga benar-benar kalau ngajak ngobrol sama anak itu ya, posisikan diri itu kayak berwibawa gitu, jangan kemudian ibunya juga kelendat-kelendot gitu kan. Jadi kalau misalnya ngomong sama anak, kalau ngomong sama anak laki-laki, kalau ngasih nasihat itu taruh di telinga kiri. Jadi biasakan dia itu kalau misalnya doa gitu ya, kalau doa untuk anak laki-laki terus ngasih tahu anak laki-laki kalau dia ada salah, ya deketin wajahnya kemudian kasih tahu, tapi lebih dekat ke telinga kirinya. Itu kalau untuk anak laki-laki. Kalau anak perempuan face to face, jadi dilihat wajahnya. Kalau anak laki-laki jangan dilihat kontak mata, jangan diminta, ayo lihat, enggak. Sebelah kiri. Jadi telinga sebelah kiri itu agak dideketin diomongin. Itu lebih ini kalau untuk anak laki-laki. Jadi kayak gitu Bunda. Kemudian sudah mengancam ya, ada yang menasehati. Nah menasehati itu pasti ya, tapi kadang-kala nasihat itu kadang kalau terlalu panjang juga menjengkelkan, apalagi kalau nasihatnya itu sok tahu gitu kan, apalagi kalau nasihatnya ini ibunya itu juga nggak ada ilmunya gitu. Nah kalau resep dari Ustadz Budi Ashari kan, bagaimana sih cara menasehati anak yang baik gitu. Kata Ustadz Budi Ashari, ceritakan, bacakan sirah kepada anak-anak, kemudian tanyakan kepada mereka, dari kisah itu, pelajaran apa yang kamu ambil? Itu yang dilakukan oleh Ustadz Budi Ashari kalau untuk menasehati. Jadi memang ya kita itu kayaknya merasa, ya sirah itu kayak gitu-gitu aja gitu, nggak penting juga gitu kan. Yang penting udah dapat pelajaran di sekolah, udah belajar ibadah juga, udah belajar agama juga gitu, udah belajar ritual-ritualnya juga, udah belajar doa-doa, udah belajar Quran gitu. Ngapain juga harus belajar sirah gitu, Bu? Karena mindset kita yang keliru yang seperti inilah yang membuat akhirnya kita itu tidak melakukan pengasuhan itu seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa kita nggak bisa mengasuh anak-anak hari ini seperti Rasulullah mengasuh anak-anak? Karena kita tidak pernah tahu bagaimana sih karakter orang-orang terdahulu itu, bagaimana sih Rasulullah bisa mendidik mereka dengan baik itu,
apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu. Termasuk salah satunya adalah menghargai setiap bakat anak gitu, menghargai siapapun yang bicara dengan Rasulullah. Jadi kita itu akan bisa lihat gitu. Kalau misalnya orang tua itu menguasai sirah, maka otomatis kita itu banyak sekali dapat pelajaran dari sirah. Oh ternyata ya dari kisah Nabi Yakub ada pelajaran begini. Oh ternyata dari kisah Nabi Sulaiman ada banyak pelajaran yang kayak gini. Dari Nabi Idris ada yang seperti ini gitu. Dari Nabi Adam gitu. Mungkin orang-orang hanya menganggap bahwa sirah Nabi Adam itu bercerita tentang penciptaan Nabi Adam, kemudian pada waktu Nabi Adam dibuang ke bumi gitu kan, bukan dibuang ya, ya dibuang ya, diturunkan ke bumi gitu ya, bukan dibuang lah, Allah tuh nggak mungkin lah membuang, tapi diturunkan ke bumi. Tapi kan kita nggak belajar bahwa ternyata di balik waktu Nabi Adam diturunkan ke bumi itu ternyata ada nilai-nilai kerja keras, nilai kesabaran yang kita itu bisa baca sebenarnya dari sirah Nabi Adam itu sendiri. Bagaimana Nabi Adam itu harus bersabar, menahan lapar gitu. Karena kalau di surga kan tinggal ambil makanan-makanan. Kalau di dunia ternyata untuk makan aja kata Nabi Adam. Aku harus menanam gandum, mengolah gandum, kemudian gandumnya itu masih belum bisa dimakan, harus diolah lagi jadi roti, barunya rotinya baru dimakan gitu kan. Nah itu kan apa ya nilai-nilai kerja keras yang sebenarnya harus dipahami juga oleh anak-anak gitu. Tapi kan kita nggak belajar sirah ya, jadinya kita cuma tahu Nabi Adam, Ibu Hawa itu orang manusia pertama yang Allah ciptakan, kemudian karena berbuat dosa udah diturunkan di bumi dan itu menurunkan anak-anak Adam hari ini gitu, keturunannya hari ini yang akhirnya menyebar ke muka bumi, padahal banyak loh, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari Nabi Adam itu sendiri. Dan saya itu sampai nangis gitu, sampai nangis membaca tentang apa ya sirah Nabi Adam itu ya. Ini aja saya sampai mau nangis ya. Bagaimana Nabi Adam kemudian bersedih gitu terkait dengan kematian dengan kematian putranya yang dibunuh gitu. Kenapa kok sampai terjadi seperti itu? Jadi kalau kita memang benar-benar mau belajar ya tentang bagaimana menasehati anak, sebenarnya kita itu belajar dulu dari sirah. Sehingga kalau kita sudah belajar dari sirah, kita itu kalau misalnya ngadepin anak-anak oh kayak gini ya, kita itu tinggal cari gitu referensi sirahnya itu di mana ya. Dan setelah itu kalau kita sudah dapat nih referensi sirahnya, oh baru kita sampaikan kepada anak, sirahnya itu kita bacakan atau diceritakan, boleh, atau anak disuruh baca sendiri, boleh. Setelah itu anak suruh ambil hikmah dari cerita itu. Pelajaran apa yang kamu ambil dari cerita itu gitu kan, itu yang bisa kita lakukan gitu ya kalau misalnya kita memang pakai sirah untuk salah satu referensi kurikulum kita gitu. Nah kemudian membohongi ya gitu, kadangkala dalam melakukan komunikasi dengan anak itu kadangkala kan orang tua itu ya kadang berbohong ya, kadang-kadang berbohong gitu kan. Kenapa sih kadang orang tua itu berbohong gitu, tujuannya itu agar urusannya itu jadi gampang gitu kan. Tapi kalau misalnya anak itu sampai tahu kebohongan kita, maka anak itu akan menilai bahwa kita itu orang yang nggak bisa dipercaya gitu. Kita itu suka bohong gitu. Jadi mereka nggak mau percaya sama kita gitu. Jadi kadang-kadang kan orang tua itu apa ya gini, misalnya anak itu minta apa gitu ya. Kemudian orang tua itu padahal ya punya uang gitu, minta mainan. Padahal ya punya uang, tapi berhubung agar segera gampang masalahnya, anak juga nggak nangis, ya bilang aja, Bunda nggak punya uang gitu, jadi nggak usah beli mainan gitu. Padahal kalau misalnya kita, ya maksudnya gampang biar anak itu nggak ngerengek lagi, nggak nangis lagi gitu ya. Padahal ya itu salah gitu, apalagi kalau anak-anak loh, katanya nggak punya uang, tapi kok masih bisa beli ini gitu kan. Itu akhirnya kan anak sudah menilai nih, bundaku bohong nih. Nah, kenapa kita itu nggak bicara aja kepada anak-anak, adik, bunda memang punya uang, tapi ini tidak dipakai untuk beli mainan gitu. Kalau memang adik mau beli mainan boleh gitu, tapi kita nabung dulu ya gitu. Nah, caranya biar adik punya uang buat nabung itu disampaikan kepada anak. Mungkin dengan cara, adik nanti kalau di rumah latihan ini ya, mewarna dengan benar gitu. Itu salah satunya untuk melatih motorik halus kan mewarna ya, Bun ya. Kemudian Adek mungkin nanti hafalan ini ya, doa habis makan gitu, atau doa sebelum makan, nanti bunda kasih nih uang 1.000 atau 2.000 gitu, nanti itu ditabung untuk nanti buat beli mainannya gitu. Jadi bukan bunda nggak punya uang untuk beli mainan, tapi adik juga harus berusaha untuk punya mainan itu gitu. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Jadi kita memang sudah apa ya, ngajarin anak berusaha dari kecil, apalagi kalau misalnya dia sedikit-sedikit minta mainan. Tapi memang kadang-kala yang merusak itu bapaknya ya.
kalau misalnya kita sudah punya aturan nih kayak gini, apalagi kalau yang bapaknya itu LDR ya, istilahnya jarang ketemu anak, kemudian datang-datang itu ingin memanjakan anaknya, merasa waktunya nggak ada buat anaknya, akhirnya apa yang anak minta kasih kasih gitu ya, itu yang kadang-kadang suka merusak aturan gitu kan. Nah itu yang harus dipahami juga oleh kita orang tua. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu bahwa membohongi anak itu nggak benar, jangan suka dilakukan ya Bun. Ya memang maksud kita sih biar gampang gitu ya, agar masalahnya cepat selesai gitu. Kemudian yang berikutnya adalah menghibur gitu. Nah, kadangkala orang tua itu melihat anaknya sedih, itu ikut sedih juga ya. Dan kita itu nggak pengen anak kita itu terus-menerus jadi sedih gitu. Mereka itu biar nggak kecewa gitu. Akhirnya kita itu berusaha menghibur anak dan kemudian ngasih kompensasi yang sebenarnya itu nggak perlu. Karena begini, yang namanya anak itu juga harus bisa ngerasain kecewa itu kayak apa sih, sedih itu kayak apa sih, marah itu kayak apa sih, nggak dapetin sesuatu yang aku mau itu kayak apa sih gitu. Jadi bilang sama anak-anak, it's okay not to be okay gitu kan. Nggak masalah kok kalau kamu hari ini sedih, nggak masalah kok kalau kamu merasa nggak dapet apa yang kamu mau gitu. Jadi jangan sampai semuanya itu karena rasa sayang kita itu malah cenderung overprotective ya pada anak-anak. Cenderung orang overprotective dan akhirnya membuat anak itu benar-benar kita bantu semuanya dengan agar anak itu bisa terhibur. Jadi kalau misalnya anak ikut lomba gitu, kemudian dia kalah gitu, kita itu ya bilang aja sama anak, jangan dengan komunikasi menghibur yang misal, oh adik ini harusnya memang adik yang menang tapi karena temannya gini-gini, enggak. Jadi ya bilang aja, adik ya nggak apa-apa ya kalah ya, kan dalam perlombaan itu menang kalah itu biasa gitu. Dan adik juga belajar bahwa kalau misalnya hari ini adik kalah, mungkin nanti adik akan mencoba di waktu yang lain gitu. Jangan berusaha berkomunikasi itu untuk menghibur agar anak itu tidak sedih gitu, enggak. Anak untuk menuju kedewasaan, menuju kematangan, untuk dia bisa mampu mengelola emosinya, ya dia juga harus merasakan bagaimana sih rasanya sakit hati, bagaimana sih rasanya kecewa, bagaimana sih rasanya jengkel gitu, bagaimana sih rasanya jatuh gitu. Itu harus dirasakan oleh anak-anak. Jadi jangan overprotective dengan perasaan anak juga ya Bun ya. Kadang-kala kita itu sudah overprotective terhadap perilaku anak, kita juga overprotective terhadap perasaan anak. Jadi anak itu malah nggak berkembang sama sekali. Nah itu yang terjadi, banyak Bun anak-anak yang begitu. Jadi maunya ibunya itu atas nama cinta katanya. Saya bilang, terus saya tanya, kenapa sih Bu terlalu ini sedikit-sedikit dibantu anak, sedikit-sedikit anaknya itu kalau misalnya mau nangis itu berusaha dihibur agar nggak nangis gitu. Kalau anaknya kecewa itu jangan sampai anak kecewa. Kenapa gitu? Kalau saya tanya kan, ya kan saya kasihan sama dia, saya kan sayang sama dia, saya nggak mau dia itu merasa kecewa gini-gini. Ya saya ketawain lah. Apanya yang saya bilang, apanya kemudian yang ibu tolong kalau misalnya ibu melakukan seperti itu, nggak ada yang ibu tolong dari anak ibu gitu. Bahkan ibu akan membuat dia semakin manja gitu, akan membuat dia itu nggak matang dalam perkembangannya. Dan ini sangat salah gitu. Apalagi kalau misalnya overprotectivenya itu sudah wah ya itu tadi saya bilang tindakannya iya dan perasaannya juga iya gitu. Benar-benar kita lindungi. Aduh anak ini benar-benar nanti nggak jadi apa-apa, itu yang terjadi. Karena dia memang akan cenderung tergantung dan juga jengkelin gitu. Jadi anaknya itu manja banget juga gitu. Nah, itu yang harus dipahami ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa menghibur, hati-hati ya Bu ya. Ini menjerumuskan anak karena anak itu tidak pernah terlatih untuk menghadapi rasa kecewa. Kemudian yang berikutnya adalah mengkritik. Mengkritik itu kita itu kadang-kadang mengkritik itu kalau terus-terusan itu membuat anak itu merasa bahwa dirinya itu kurang ya, kurang dan selalu salah terus. Mengkritik itu boleh gitu. Mengkritik itu lakukan, nggak apa-apa, asalkan berikan saran juga yang membangun, ada solusi yang diberikan. Jadi jangan hanya kritik aja, kritik sana sini gitu kan. Tapi nggak ada sarannya juga gitu. Nah, hal-hal ini biasanya akan membuat anak itu merasa dirinya itu kurang gitu. Salah ya terus apa yang aku lakukan gitu, aku masih kurang ya. Nah itu perasaan-perasaan itu yang harusnya kita jangan sampai anak-anak itu merasa nggak berharga gitu karena terlalu banyak kritik gitu, sehingga dia itu akhirnya malah nggak berani ngapa-ngapain karena nanti takutnya kalau aku begini ntar dikritik lagi, ntar salah lagi gitu. Akhirnya yang terjadi adalah dia apatis, malah diem aja gitu. Nah itu malah berbahaya.
Kemudian menyindir ya. Nah ini ibu-ibu kadang-kadang saya bilang nggak usah lah Bu ya, kalau sama anak itu pakai bahasa-bahasa kiasan menyindir itu nggak usah, pakai aja bahasa biasa-biasa aja gitu kan. Kalau soalnya kalau ibu-ibu itu memang menyindir ini kadang-kala maksudnya itu untuk memotivasi gitu, tapi dengan cara menyatakan yang sebaliknya. Nah efeknya kalau anak-anak menyadari hal ini, mereka itu akan benar-benar sakit hati Bu, benar-benar akan sakit hati gitu. Ngapain sih pakai sindir-sindiran gitu kenapa nggak diomongin langsung gitu. Anak-anak itu akan berpikir begitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah menganalisa. Nah orang tua itu sukanya gini ya, kadang nggak tahu masalahnya, kadang nggak tahu duduk permasalahannya apa gitu. Jadi kalau anak melakukan kesalahan itu, mereka itu berusaha mencari penyebab kesalahan anaknya, terus kemudian menganalisa yang kadang-kadang analisanya itu nggak tepat gitu. Jadi mereka itu sebenarnya kepingin anaknya itu tidak melakukan kesalahan yang sama, tapi kadangkala dengan kemampuan kita yang begini, dengan kebiasaan ya, bukan kemampuan, dengan kebiasaan kita yang suka menganalisa, kemudian akhirnya ngasih pendapat begini-gini, kadang anak itu menganggap kita tuh kok ini kok bundaku atau ayahku tuh kok sok pinter banget ya, kok sok tahu banget gitu, padahal juga nggak gitu juga masalahnya gitu. Nah itu yang harus kita hindari gitu. Jadi memang untuk 12 gaya 12 gaya populer ya, 12 gaya populer komunikasi dalam pengasuhan ini benar-benar harus kita hindari ya. Yang tadi kalau boleh saya ulang lagi, yang pertama itu adalah memang adalah memerintah, kemudian yang kedua itu menyalahkan, yang ketiga itu meremehkan, yang keempat itu membandingkan ya, kita itu banding-bandingkan, kemudian yang kelima itu mencap atau melabel, dan kemudian yang berikutnya adalah mengancam, kemudian menasehati, membohongi, menghibur ya ibu-ibu, dan kemudian mengkritik, dan kemudian menyindir, dan selanjutnya adalah menganalisa. Nah, hal-hal ini yang memang benar-benar harus kita perhatikan baik-baik ya, agar nantinya anak itu merasa nyaman gitu berkomunikasi dengan kita, karena bagaimanapun komunikasi itu sangat menentukan konsep diri anak. Dan bagaimana sih agar kita itu sebenarnya bisa berkomunikasi dengan baik ya dengan anak-anak ya. Karena kalau misalnya 12 gaya komunikasi ini kita biarkan, itu dapat merusak jiwa anak ya, dan itu efeknya itu jangka panjang gitu. Dan efek jangka panjangnya itu apa saja? Yang pertama tadi saya bilang ya, melemahkan konsep diri. Jadi konsep diri anak itu benar-benar nggak bagus gitu. Dia nggak punya kepercayaan diri, dia nggak punya harga diri, itu yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah membuat anak itu cenderung pendiam atau bahkan melawan. Dan dia juga bersikap tidak peduli ataupun bahkan sulit bekerja sama. Nah itu yang harus kita pahami. Kemudian 12 gaya ini kalau dibiarkan juga bisa mengakibatkan anak-anak itu tidak terbiasa memilih, dan tidak terbiasa untuk mengambil keputusan bagi dirinya sendiri, sehingga dia cenderung tergantung, dia cenderung tidak mandiri, dia cenderung apatis, tidak bisa ngapa-ngapain gitu karena takut salah, takut nggak benar gitu kan, dan kemudian bisa mengakibatkan rasa iri juga di dalam dirinya. Dan yang terakhir seperti yang sering disampaikan oleh Bunda Elisman itu adalah perasaan blas, yaitu perasaan boring, lonely ya, kemudian A-nya itu afraid, kemudian stress dan tired, yang berarti kalau kita bahasa Indonesia kan itu adalah blas itu adalah bosan, kemudian lonely itu kesepian, kemudian afraid itu angry marah, kemudian afraid angry itu bersamaan juga dengan afraid, yaitu adanya rasa takut, dan yang terakhir adalah rasa capek, lelah gitu anak-anak itu. Jadi anak-anak kita itu akan menjadi generasi yang blas, boring, lonely, angry, dan stress. Ya, itu yang akhirnya kalau dibiarkan dibiarkan terus terjadi dan tidak diperbaiki, maka akan mengakibatkan anak-anak yang tumbuh menjadi anak-anak yang mengalami penyimpangan sosial. Dan ini memang adalah hasil riset dari Mark Casselman ya namanya ya, dari seorang peneliti yaitu Mark Casselman, yaitu anak-anak yang mengalami BLAS itu nantinya berpotensi untuk melakukan penyimpangan sosial yang mungkin kalau dia nggak terperosok di pergaulan yang salah ya kadang-kala dia menjadi anak yang benar-benar melanggar aturan-aturan yang memang
sudah ada di lingkungannya, dia ingin tampil menjadi sosok yang berbeda, tapi dengan cara yang salah. Nah, itu yang harus kita hindari gitu. Nah, kemudian apa sih agar kita itu nggak menjadi ibu atau menjadi orang tua yang cenderung pakai 12 gaya populer gitu ya. Ya saya bilang tadi ya, kadang-kala kita itu keluar gitu hal-hal itu di antara 1 sampai 12 itu kadang-kala keluar. Tapi bagaimana untuk meminimalisir agar hal tersebut itu nggak terlalu sering gitu kan. Yang pertama adalah jangan berbicara tergesa-gesa. Jadi kan kalau kata Rasulullah kan kalau marah diem gitu kan. Yaitu jadi intinya adalah kalau ada apa-apa dengan anak-anak ya udah jangan tergesa-gesa untuk merespon, jangan tergesa-gesa untuk memberikan pendapat atau opini, tapi diem dulu. Kemudian yang kedua, pahami bahwa setiap pribadi anak itu adalah unik. Jadi kalau kita nangani anak yang nomor 1, beda dengan anak yang nomor 2. Mungkin ada anak-anak yang memang senangannya dihalus gitu. Tapi ada juga anak-anak yang memang harus kita tegas sama dia gitu. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi setiap pribadi anak itu adalah unik. Kemudian mengenali diri sendiri dan anak. Jadi kita itu harus selesai dulu dengan urusan kita sendiri. Kita itu juga harus paham kelemahan saya itu di mana sih gitu kan. Saya itu orangnya kayak saya ya. Saya itu orangnya sangat cepat nangis, sangat cepat sensitif ya. Saya sensitif gitu. Tapi sensitifnya itu bukan sensitif yang saya mudah tersinggung, beda ya. Sensitif sama mudah tersinggung itu beda. Jadi sensitif saya itu kadang sesuatu yang istilahnya bagi orang lain tidak mengganggu ya, itu bisa mengganggu bagi saya kalau misalnya itu nggak pas dengan saya gitu. Nah, itu yang harus saya pahami, oh karena saya itu sensitif, saya itu empati saya itu cukup tinggi, maka saya itu kalau dengan anak-anak harus bagaimana, itu yang harus saya pahami dulu. Jadi kita juga harus memahami diri anak ya, oh kalau untuk anak yang nomor 1 itu kayak gini anaknya, yang nomor 2 itu kayak gini, yang nomor 3 itu kayak gini gitu. Itu kita harus kenali dan pahami masing-masing. Kemudian pahami perbedaan need and wants. Jadi pahami perbedaan kebutuhan anak-anak dan juga kebutuhan untuk keinginan anak-anak. Kebutuhan anak-anak itu apa sih gitu? Kebutuhan anak-anak itu bukan kadangkala kebutuhan anak-anak itu kadangkala mereka itu tidak tahu ini kebutuhanku, tapi yang mereka tahu adalah keinginannya. Jadi anak-anak itu lebih paham tentang keinginannya daripada kebutuhannya. Jadi kayak misalnya mandi itu kan sebuah kebutuhan ya untuk tubuh mereka agar tetap sehat, makan itu juga sebuah kebutuhan untuk tubuh mereka agar tetap sehat, tapi yang diinginkan anak-anak kan adalah main gitu, jajan gitu, itu adalah keinginan anak-anak. Nah, itu yang harus kita pahamkan. Jadi kita juga harus memahami need-nya anak-anak itu apa, wants-nya itu apa gitu. Kemudian setelah kita pahami, kita harus kasih tahu nih apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan kamu kepada anak-anak. Misalnya kebutuhannya juga salah satunya nabung, itu juga harus dipahamkan sama anak-anak. Kebutuhan kamu salah satunya adalah berinfak, itu juga dipahamkan sama anak-anak. Kamu boleh jajan, kamu boleh membelanjakan uangmu untuk beli mainan gitu, tapi kamu harus tahu bahwa kamu punya kebutuhan untuk menabung kayak gitu, itu dipahamkan. Kamu punya kebutuhan untuk berinfak, itu dipahamkan juga biar anak-anak itu tahu oh ini adalah kebutuhan, oh ini keinginan gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah memahami masalah. Jadi tadi saya kan bilang kalau kita ngadepin anak-anak, kita itu jangan terburu-buru gitu untuk menyampaikan apa yang ada di dalam diri kita atau bahkan merespon apa yang dilakukan anak-anak. Tapi yang harus kita lakukan adalah pahami dulu masalahnya, beri kesempatan otak berpikir itu untuk memilih keputusan ataupun respon apa yang akan kita berikan pada waktu kita merespon perilaku, sikap maupun tingkah mereka. Itu yang harus kita pahami. Kemudian yang berikutnya adalah baca bahasa tubuh. Karena dalam komunikasi itu 55% itu komunikasi ditentukan oleh bahasa tubuh anak. Kemudian suara kita itu hanya menentukan 38% dan 7% itu oleh nada suara, intonasi kita. Jadi kalau misalnya dengan anak-anak itu kalau bisa bicara itu ya memang harus ada anak itu harus sama kita gitu, jangan teriak-teriak. Karena anak nggak bisa lihat bahasa tubuh kita juga. Jadi kalau saya bilang tadi anak itu ya harus tahu, oh ibunya itu duduknya kayak gini, oh ibunya itu ingin menyampaikan pesan gitu, itu harus dipahami, oh ibunya itu nampak ada kesan wibawa, ada pesan yang mau disampaikan gitu, itu harus terbaca oleh anak-anak. Kemudian suara kita mainkan ya, bagaimana kita bersikap tegas gitu, intonasinya juga begitu. Kemudian
mendengarkan pesan atau mendengarkan apa yang disampaikan anak. Jadi kalau misalnya anak itu kita sudah ngobrol nih, sudah ngomong panjang lebar, kemudian anak itu juga mau menyampaikan pendapatnya, ya udah kita dengerin gitu. Kemudian dia juga mau melakukan pembelaan diri, ya udah kita dengerin juga. Agar apa? Agar mereka itu nantinya mau membuka diri sama kita. Dan mereka itu bisa lebih terbuka juga kepada kita. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah kita itu mendengar aktif ya, jangan jadi pembicara aktif, karena kita itu kadang-kala kesalahan kita adalah kita tidak pernah belajar untuk menjadi pendengar yang aktif. Tapi kita itu terlalu banyak bicara sehingga kita itu tidak memberikan ruang untuk emosi mereka juga, untuk memberikan ruang bagi emosi anak-anak untuk menyampaikan apa sih sebenarnya yang benar-benar dirasakan gitu. Nah, itu yang harus kita pahami dengan baik. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan berikutnya kalau misalnya kita sudah menghindari yang 12 itu adalah gunakan pesan saya gitu. Jadi e-message itu namanya jadi jika kita itu memiliki masalah jangan langsung ngomong jangan langsung ngomong bisa diatur gitu, enggak. Tapi kita ngomong seperti ini. Jadi kita dari sudut pandang kita yang kita pakai. Bunda melihat dan Bunda merasakan kok semakin lama kamu begini ya, sebenarnya apa yang terjadi gitu. Jadi di sini memang perasaan kita yang kita sampaikan dulu kepada anak-anak. Bunda sedih loh kalau kamu seperti ini gitu. Jadi pesan dari kita itu sampai dulu kepada anak-anak tentang perilaku mereka yang seperti itu, yang itu sebenarnya mengganggu kita, dan kita berharap anak itu mau menyampaikan kenapa dia bisa seperti itu gitu. Nah, itu yang mungkin harus kita pahami. Mungkin begitu dulu Bunda Atin, kita langsung tanya jawab ya biar bisa lebih dipahami apa yang saya sampaikan, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan khilaf saya. Baik, terima kasih Bunda Ira, Masya Allah luar biasa. Sepertinya kita setelah ini perlu membuat tabel ya. Jadi kalau malam kita checklist mana yang hari ini jadi dari 12 ini mana hari ini yang sudah kita lakukan. Sebentar ya. Bentar. Nah, mungkin mana yang kita lakukan. Hari ini saya sudah memerintah. Nah, nanti mungkin dengan checklist. Nah, besok kita berusaha meminimalis ya, karena tadi seperti Bunda Ira katakan kita tidak manusia yang sempurna. Jadi, kalau saya hari ini sudah melakukan kesalahan ini, mungkin besok kita bisa menggantinya dengan lebih baik seperti itu. Karena ini waduh saya juga tertampar ini. Yang biasa saya ini tuh menghibur Bunda Ira. Ini yang kemarin itu saya gini, wah menghibur itu juga termasuk ya gitu. Insya Allah sepertinya biasa-biasa saja bagi kita, tapi ternyata itu termasuk kesalahan dalam berkomunikasi. Baik, Mama semua, saya buka 3 kesempatan ya untuk bertanya, 3 orang untuk bertanya kepada Bunda Ira ya seputar komunikasi efektif. Nah, ini langsung ada yang bertanya via chat. Boleh via chat atau mau resen boleh ya. Assalamualaikum Bunda, dampak apa jika kita membentak anak? Langsung dijawab Bunda Ira? Boleh Mbak. Jadi saya kok boleh Mbak? Boleh Bunda. Nah, biar mudah. Terus ya Bunda Atin nggak apa-apa ya. Jadi boleh Bunda Atin saya langsung jawab ya. Tadi apa pertanyaannya Bunda Atin? Bagaimana efeknya kalau kita membentak anak Bunda Ira dari bundanya Mas Fahri? Bunda Mas Fahri itu anaknya mau berapa? Mas Fahri ini ada yang TKA dan ada adiknya. Sekitar usia 4 atau 3 tahun ya adik Alma ya Bunda? Saya sampaikan ya, ini berdasarkan tinjauan neuroscience ya, dan tinjauan psikologi juga ya. Jadi kalau neuroscience itu karena kita, kenapa saya bicara terkait neuroscience begini. Ada penelitian yang dilakukan oleh Judith Garvin ya. Judith Garvin waktu itu ada anak kecil gitu, ada anak kecil yang sedang menyusui ibunya. Jadi ada anak yang sedang menyusu ya pada ibunya ya. Jadi waktu itu ibunya ngasih ASI nih. Kemudian pada waktu itu direkam nih otak anak ya, direkam. Oh itu situasinya tenang, nyaman, kemudian anak di ASI enak gitu kan. Anak itu merasa senang. Apa yang terjadi di otak itu
ternyata sinaptik otak itu terbangun satu-satu gitu loh, saling nyambung-menyambung, dan itu bagus, gambarnya itu bagus gitu. Kayak bunga-bunga gitu, bagus gitu susunannya, kristal-kristal molekul itu yang terjadi di otak itu. Nah, ternyata pada waktu enak-enak mengasihi itu, memberi susu, ada suara ledakan. Jadi kayak entah itu mungkin pintu yang dibanting atau sesuatu yang istilahnya suaranya itu ngagetin si bayi. Ngagetin si bayi. Apa yang terjadi ternyata? Susunan sinaptik otak yang sudah terbangun di saraf-saraf otak anak ini ternyata terlihat di komputer itu langsung hancur dan itu berantakan. Benar-benar berantakan. Itu kalau dari neuroscience. Jadi kalau misalnya anak-anak kita terlalu sering membentak-bentak ya di usia mereka kecil itu, maka apa yang terjadi? Sinaptik otak anak itu dia akan berantakan, itu yang pasti ya, sehingga mengalami apoptosis. Jadi sinaptik otak anak itu tidak tersambung dengan baik. Dan apa juga yang terjadi kalau dari psikologinya, dia itu akan mengalami trauma. Dan apa yang sudah dipelajari itu kalau misalnya sudah trauma seperti itu bisa hilang tiba-tiba. Karena apa? Karena sinaptik otaknya yang sudah tersambung ini dihancurin lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, maka apa yang harus Bunda lakukan? Ya memang harus melakukan ini healing ya. Jadi kalau healing itu apa yang dilakukan? Menunggu lagi sampai sinaptik otak ini tumbuh lagi, kemudian dalam waktu 74 jam harus diajarin lagi, dan kemudian itu otak juga harus belajar, kalau enggak dia akan mati lagi. Jadi kayak gitu. Jadi apa yang terjadi kalau dari neuroscience dan psikologi, kalau dari neuroscience-nya ya itulah sinaptik otak akan berantakan dan akan terputus satu sama lain. Kalau dari psikologi, maka itu akan membuat trauma pada anak juga, dan kemudian juga membuat anak itu merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, karena dia cenderung kok merasa ditakut-takutin gitu. Aku itu berada hidup di dunia yang tidak aman buatku, tidak nyaman buatku, dan akhirnya konsep dirinya tentang dunia itu juga nggak bagus. Dan ini yang membuat anak-anak kadang tumbuh menjadi pribadi yang kalau dia nggak percaya diri, ya dia akan menjadi pribadi yang cenderung agresif gitu, menyerang pada dunianya kayak gitu. Karena untuk mempertahankan diri kayak gitu, Bunda Ating. Ya Allah, kalau misalkan ini divisualkan pasti seram ya Bunda Ira ya, dan kita tidak akan berani melakukan. Nah itu tadi, Masya Allah, semoga kita terhindar. Ini berikutnya ada Mama Mas Yusuf yang resen, mau bertanya nggak Mama? Nah boleh dibuka Mama, monggo. Oh, belum terdengar Mama? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Termasuk Ini Mama. Jadi suka usil, suka goda-godain gitu. Nah, jadi udah nggak jadi, itu termasuk kesalahan komunikasi enggak ya Bunda? Oh, yang saya tangkap, mohon maaf suaranya putus-putus. Jadi Mas Yusuf ini suka menggoda gitu ya, Mama? Sayanya yang suka godain. Mama suka goda Mas Yusuf, begitu Bunda Ira. Apakah ini juga termasuk kesalahan dalam berkomunikasi, Bunda Ira? Begitu nggak, Mama? Ye, monggo Bunda Ira. Ini gimana tadi menggoda yang kayak apa? Nah, jadi menggodanya contohnya seperti apa Mama Yusuf? Bercanda ya mungkin maksudnya. Suaranya terputus Mama Yusuf. Bercanda Bunda. Iya. Kadang saya itu suka godain, saya nggak jadi. Jadi Kita bisa. Ditulis di kolom chat Mama, karena terputus. Jadi kalau sepintas yang Bunda Atin tangkap adalah Mama Yusuf ini suka menggoda Mas Yusuf, misalkan mau kemana, dia nggak jadi gitu. Padahal sebenarnya jadi. Ya begitu itu ya kan berbohong, itu kan berbohong Bunda Atin. Nah, sudah langsung terjawab berarti Bunda Ira nggih. Ya, itu berbohong. Kan Rasulullah itu sudah bilang ya, Rasulullah pada waktu itu ada anak kecil ya, ada anak kecil dipanggil sama ibunya, kamu kesini, nanti kamu kasih tak kasih kurma. Waktu itu kan ditanya sama Rasulullah, kamu bawa kurma bener nggak? Mau kamu kasih nggak? Nggak boleh
benar-benar nggak boleh. Itu benar-benar ibu yang istilahnya kalau Rasulullah hidup di zaman Rasulullah habis itu dimarahin sama Rasulullah, itu bohong itu. Ya Allah. Sama anak berulang-ulang kali itu akan menjadi pola yang terbentuk, dan itu akhirnya kalau anak suka berbohong ya karena ketularan ibunya seperti itu. Meskipun niatnya itu bercanda ya Bunda Ira ya. Ya, kata Rasulullah dalam Islam bercanda pun harus ada adabnya. Iya, Dan betul. tidak boleh ada berbohong dalam bercanda juga, seperti itu kan Bunda Atin. Iya, betul. Jadi saya jadi teringat sirah ya, ketika ada seorang nenek-nenek tanya, ya Rasulullah, apakah saya nanti masuk surga? Rasulullah menggeleng dan nenek itu sedih ya Bunda Ira ya. Iya. Rasulullah menjawab, nenek nanti ketika di surga sudah menjadi jelita karena di sana nggak ada nenek-nenek. Nenek, betul. Jadi Rasulullah tidak berbohong ya, tapi melanjutkan yang kemudian itu, Masya Allah ya. Jadi meskipun bercanda, kita ada adabnya, salah satunya tetap tidak boleh berbohong begitu. Satu lagi ya Bunda Ira, ada di kolom chat dari Mama Mas Arkana. Assalamualaikum Bunda, bagaimana cara mengajari anak usia di atas 20 tahun untuk lebih bertanggung jawab? Monggo Bunda Ira. Iya. Ini kalau untuk 20 tahun ya, kita tadi bahasanya kan untuk anak dini ya. Saya sama kalau untuk anak 20 tahun ya, kalau anak 20 tahun kita harus ini lagi, kita harus melihat lagi ke belakang gitu, model pengasuhan kita itu seperti apa gitu, sampai anak ini usia 20 tahun belum punya tanggung jawab gitu, apakah dia sudah terbiasa untuk kita layani gitu kan, saya bilang tadi ya, terlalu overprotective, bukan hanya pada tindakan tapi juga pada perasaannya gitu ya. Terus kemudian apakah dia sudah dilatih nih untuk memahami wants-nya sama need-nya. Jadi kebutuhan bertanggung jawab itu kan kebutuhan ya. Nah, kemudian keinginan dia untuk bermain-main itu adalah keinginan. Jadi dia tuh benar-benar ini belum paham. Tanggung jawab itu adalah kebutuhanku karena itu nanti berguna untuk aku, istilahnya terjun di masyarakat, untuk aku nanti bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau sudah 20 tahun ya Bunda ya? Ini kalau misalnya di materi neuroscience ada sendiri terkait ini, malah harus dipreteli lagi cara berpikirnya, pola berpikirnya. Jadi ada tekniknya sendiri Bunda Atin. Yang harus kita lakukan saat ini adalah ya kasih dia tanggung jawab kecil yang masih bisa kita lakukan lah ya di rumah. Ya kasihlah dia tanggung jawab kecil yang memang harus dilakukan. Misalnya nih ya, anak-anak saya itu sudah ada yang tugasnya ngepel, bahkan yang nomor 1 itu yang cewek itu kalau dia pulang dari boardingnya, saya nggak ngapa-ngapain Bunda Atin, beneran. Mulai dari tugas masak, semuanya itu sudah pegang yang di perempuan ini dengan berbagi sama adik-adiknya. Cuci baju, jemur baju itu anak laki-laki itu semua saya sampai ngajarin. Kalau maaf ya, anak laki-laki saya itu kalau jemur celana dalam itu harus begini. Jadi itu saya ajarin buat Bunda Atin. Ya Allah. Jadi saya ajarin sama anak-anak, oh kalau celana dalam itu harus begini, mohon maaf ya. Kemudian kalau baju dalam tuh kayak gini, itu saya ajarkan sama anak-anak saya, dan mereka itu ya harus bisa, istilahnya anak laki-laki cuci bajunya menggunakan mesin cuci itu kayak apa. Kemudian anak laki-laki saya dua-duanya itu ahli semua kalau suruh masak nasi gitu. Kalau misalnya ini, jadi saya itu sudah, karena bagi saya gini, anak-anak kalau masih di bawah usia balik, saya yang melayani. Tapi di saat mereka sudah balik, mereka yang harus melayani saya. Karena itu Ya Allah, betul-betul Bunda Ira. Berarti kita ini istilahnya harus capek-capek sekarang ya Bunda Ira. Kalau kita mau capek, insya Allah nanti berarti sekitar, kalau di zamannya Rasulullah itu akil balik itu sekitar 15 tahun. 15 tahun. Nah, kita sudah merasa ini ya Bunda, itu tadi Bunda Ira sudah bisa dilayani sama putra-putrinya gitu, Masya Allah. Ini Bunda Atin. Ini Bunda harus dilatih Bunda Atin, kalau nggak dilatih nggak bisa. Betul, jadi salah satunya kalau kita di Asifa, sebenarnya kalau offline itu kita 3 bulan pertama itu ada practical life Bunda Ira. Jadi termasuk melayani dirinya sendiri, mulai memakai baju. Jadi itu 3 bulan pertama itu kita godok. Jadi mungkin ada mama yang gini, kok kapan
kapan sih anak saya diajari pegang pensil gitu. Harus bersabar. Jadi itu memang harus kita latih mulai dari sekarang. Satu kata yang terngiang-ngiang di telinga saya, Bunda Ira itu selalu mengatakan tidak ada yang instan. Bahkan mie instan itu perlu direbus ya, perlu kita gunting bungkusnya, kita perlu menyalakan kompor untuk memasak, padahal namanya sudah mie instan gitu ya Bunda Ira. Nah itu yang selalu saya ingat dari Bunda Ira. Mohon maaf ini karena waktunya. Nah sudah pukul 10.17. Wah sebenarnya masih banyak yang raise hand ya. Ada juga yang apa ini ada di kolom chat. Jadi sepakat kita akhiri pukul berapa Bunda Titin? Sudah jam 10.20 aja, 3 menit lagi sudah. Di menit ini lagi. aja lewat chat aja mungkin berkenan Bu Ira dengan Ini Bunda berarti ini aja saya ambil yang pertama. Iya. Yang pertama tadi ini Mbak Zahra ini. Ya, saya lihat yang pertama sebelum chat ini. Berarti satu kali pertanyaan lagi ya Bunda Ira? Iya, Nih, Bunda. ke Mama Mbak Azara, ini Mama atau Ayah nggih karena videonya nggak terlihat. Mau bertanya langsung nggih monggo. Ya, Assalamualaikum Bunda Ira sama Bunda Atin, Bunda Titin. Waalaikumsalam. Iya, baik. Saya orang tua dari 2 putri, Bu, usia 10 tahun sama 5 tahun. Iya. Nggih, baik. Bu, mohon dijelaskan bagaimana cara dan kalimat terbaik untuk memberitahu anak bahwa yang dilakukan itu salah. Terus yang kedua, untuk komunikasi dengan anak, Bu, itu bagus mana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang baku, atau menggunakan bahasa daerah, atau sesekali pakai bahasa gaul, Bu. Terus yang ketiga, Bu, saya sering mendapat protes dari anak saya yang paling kecil, dari Azara itu, ayah kok sering marah-marah dan gak sabaran sih. Nah, padahal kan posisi saya sebenarnya nggak marah, mungkin ditangkap marah ya sama Zara. Gitu, solusinya gimana ya Bunda Ira ya? Terima kasih penjelasannya. Baik, terima kasih. Mas Allah, ayah pertanyaannya borongan Bunda Ira ternyata. Baik, terima kasih Bunda Ira. Terima kasih ayahnya Mbak Zahra. Iya, saya jawab ya Bunda Atin ya. Yang pertama tadi itu pertanyaannya adalah apakah untuk menasehati anak gitu ya, untuk menasehati anak apakah pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah atau pakai bahasa gaul ya gitu ya. Jadi kan baiknya Bapak, baiknya ya kalau kita belajar tentang pendidikan parenting nabawi itu 2 tahun pertama itu adalah selain masa rodoah persusuan, yang penting adalah masa lugoh. Lugoh itu adalah bahasa. Jadi apa yang kita sampaikan, kalau misalnya anak-anak kan belum bisa tuh bahasa daerah kita itu kan harusnya ada kromo inggil ya, karena belum bisa kromo inggil. Maka bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia, karena anak sekarang itu beda sama anak dulu ya. Kalau kita dulu memang pakai bahasa Jawa ya semua bahasa Jawa, sehingga bahasa kromo inggilnya juga bisa tertata dengan baik. Nah hari ini bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia. Maka apa yang harus kita lakukan adalah yang namanya nasihat ya, tetaplah pakai dengan karena masih anak-anak ya, tetaplah pakai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu baku ya. Jadi kalau ngomong sama anak kecil itu jangan Bapak berpikir gini, anak saya ini nggak ngerti ya apa yang saya sampaikan. Ngerti nggak ngerti, sampaikan. Karena itu pasti akan tersimpan di hipokampusnya dia ya, di bank memorinya dia. Jadi ngerti nggak ngerti, sampaikan. Jadi kita itu pokoknya ngomongnya sama anak, intinya adalah pendek. Saya tadi bilang clear and simple. Kaulan baliga sadidoh gitu kan. Jadi pendek, simple. Jadi jangan panjang-panjang. Jadi kalau misalnya mau diomongin, adek, misalnya ini anak yang misalnya perbuatan salahnya itu misalnya apa ya? Dia ngomong jelek gitu ya, ngomong jelek nggak pantas gitu. Bilang aja, adek, bunda tadi dengar adek ngomong gini, itu omongan jelek, nggak boleh dilakukan lagi gitu. Allah nggak suka. Sudah, nggak usah diperpanjang lagi. Itu ngomongan jelek, nggak boleh diulang lagi, nggak boleh dilakukan lagi. Allah nggak suka. Jadi seperti itu. Nah itu yang harus kita sampaikan ya. Jadi jangan pakai bahasa gaul juga Pak. Nanti kalau pakai bahasa gaul itu nanti anak-anak kalau sudah SMP ya, sudah masa balik ya,
Jadi yang kita pentingkan hari ini adalah bentuk dulu kemampuan bahasa anak itu benar-benar bagus. Jadi seperti Rasulullah, dibentuk bahasanya itu sebelum usia 7 tahun. Kita juga harus begitu dong. Imam Syafi'i juga begitu. Imam Syafi'i itu sampai dipindah dari Gaza, Palestina ke Mekah itu gara-gara ibunya kepingin Imam Syafi'i itu punya bahasa Arab yang fasih. Nah hari ini kita orang Indonesia, banggalah dengan orang Indonesia, fasihkan dulu bahasa Indonesia kita sebelum kita belajar bahasa lain dan ngasih anak-anak bahasa lain juga. Jadi kayak gitu. Dan tadi Ayah bilang ya, bahwa Ayah ini suka marah-marah gitu. Mungkin intonasi yang dipakai Ayah, kemudian juga bahasa tubuh Ayah kali yang istilahnya Ayahnya sebenarnya nggak marah-marah, cuma kadang-kadang kan Ayah itu suka garing ya, suka garing gitu, nggak bisa pakai bahasa tubuh yang enak gitu dilihat anak, sehingga anak itu melihat kok Ayah marah-marah terus gitu, padahal menurut Ayahnya enggak juga sih gitu kan. Jadi kan Ayah berlatih apa ya, berlatih intonasi, berlatih nada suara, dan juga melatih bahasa tubuh. Gimana sih caranya ngomong sama anak itu biar nggak terlihat serem gitu, biar anak itu tahu, oh aku ini lagi nggak marah nih, intonasi yang dipakai itu dipilih gitu, bahasanya juga dipilih gitu Ayah. Memang agak susah sih ya, tapi bisa lah gitu loh. Ayah bisa latihan dengan cara berkisah dulu deh ya, biar bisa mempelajari, oh kalau misalnya ngomong seperti ini intonasinya harus apa ya, jadi itu diajar, dipelajari dulu seperti itu. Jadi gitu. Bunda Ira kurang satu pertanyaannya. Itu tadi bagaimana memberitahu anak kalau yang dilakukan itu salah. Oh ya, tadi kan saya bilang Bunda Ratin kalau memberitahukan anak apa yang dilakukan itu salah ya langsung ngomong jelasnya. Jadi langsung sampaikan. Jadi kalau misalnya tadi kan saya bilang anak ngomong kotor gitu atau yang nggak pantas gitu, ya langsung kita kasih tahu. Jadi nggak pakai bahasa kiasan, nggak pakai bahasa sindiran, tapi langsung ngomong, adek, Bunda nggak suka adek ngomong seperti itu gitu, dan Allah juga nggak suka, Allah larang, jadi nggak boleh ngomong seperti itu lagi. Dan misalnya nih anak juga misalnya ngambil uang sembarangan atau masuk rumah tanpa mengucap salam, itu kita juga sampaikan, adek tadi masuk rumah tanpa mengucap salam, itu salah, harus dipakai ucap salam ya. Jadi jangan diulang lagi ya, kalau masuk rumah harus ucap salam gitu. Itu terus-terusan. Bahkan ada peristiwa yang lucu ya, Bunda Ratin ya, kalau di rumah saya itu anak saya nomor 2. Anak saya nomor 2 itu karena sudah terbiasa bahwa masuk rumah harus ucap salam, kemana-mana harus masuk ucap salam gitu. Dia masih kecil, mulai kecil sampai sekarang pun dewasa itu kebiasaannya tuh gini, padahal cuma dari luar, itu misalnya dia cuma keluar sebentar masuk ke dalam rumah lagi, itu bisa bolak-balik salam-salam loh. Assalamualaikum gitu. Jadi karena sudah kebiasaan, sudah terbentuk. Ya bahkan dia karena misalnya ada di ruang sebelah gitu, di ruang sebelah sudah sama teman-temannya, dia enak-enak main gitu kan, nggak masuk, nggak ke ruang sebelah lagi nih. Nanti teman-temannya pulang, dia ini buka pintunya itu, kemudian dia ketemu lagi, dia langsung ucap salam juga. Jadi karena memang itu kebiasaan sih Bunda, kayak gitu. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa. Sudah terjawab deh ayahnya Mbak Zara. Masya Allah ini ayah ikut hadir ya. Masya Allah, terima kasih. Ya luar biasa Bunda Ira. Baik, ayah mama semua yang mungkin masih punya pertanyaan dan belum tersampaikan ya. Semoga kapan-kapan kita berkesempatan belajar lagi, mengingat waktunya sudah habis. Nah, terima kasih sekali untuk Bunda Ira yang sudah menyempatkan waktu untuk memberi ilmu kepada kita semua. Semoga tidak bosan-bosan untuk datang ke Atifan ya Bunda Ira. Insya Allah Bunda Rantai, Insya Allah Bunda Rantai. Untuk Bunda Asifa dan mama-mama semua juga terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi bekal dalam membersamai Ananda. Baik, sebelum saya tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Bunda Nuril. Monggo Bunda Nuril. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga parenting kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa bersama-sama ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tuharijul hayya minal mayyit wa tuharijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab.
Allahumma innahu isalul laili wa isalul nahari wa aswatu Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad jama'at Muhammad ala ta'atika wa qad ahadat ala nusrati syari'ati fawasikil Adim muddaha wahdiha subulaha wa muhabin murikal ladhi la yahdi wasrah sudullaha bi fidil iman jangan wakli alaiku akhi habi marifatik wa mitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir Allahumma amin Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin. Terima kasih Bunda Nuril. Baik Ayah Bunda semua, saya atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar TKIT Ashifa, terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala salah dan saya. Semoga kita dipertemukan lagi di parenting berikutnya dan dengan antusias yang tetap luar biasa. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Ira, Mama semua. Terima kasih Bunda. Ya, jazakumullah khair buat semuanya dan mohon maaf ya bunda-bunda apabila ada salah kilaf saya karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya hanya manusia biasa. Mohon maaf dan salam pamit juga. Iya, Bunda Ira, terima kasih. Assalamualaikum.